Ada Kak Dia juga tadi. Kak Dia terima kasih udah ngerespon. Oke, good morning semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari Minggu pagi. Di sini sih aku kebetulan lagi di Bogor ya. Cerah-cerah aja, nggak ada nuansa mendung, nggak ada yang bikin galau, nggak ada yang bikin melo. Aku nggak tahu di daerah di Jakarta, di Bekasi, atau dimanapun kakak-kakak berada, apakah hari ini cuacanya mendukung kita untuk ikut workshop atau mendukung kita untuk kembali ke kasur. Tapi berhubung kakak-kakak semua udah di sini, oh kata Kak Gita, selamat pagi, cerah dari Bogor. Sama Kak, aku lagi di Bogor, Kak. Semoga cerah sampai sore ya. Tapi semoga yang udah berkumpul hari ini sudah siap ya, karena seperti yang kita tahu, kita mau masuk di acara No Voice Challenge volume keempat. Jadi kemarin sudah kita ikuti dari Kak Anissa ya, Anita, yang kemarin hari Sabtu kalau kalian ikut, hari ini kita udah ada speaker yang nggak kalah kece. Yang dari tadi udah nyalain kamera, kalian kalah loh sama speaker kita hari ini. Yang udah standby dari pagi. Ini coba tim I Smile For You, aku mau lihat juga mana kameranya. Ayo yuk mau dinyalakan dulu. Kita lihat pagi-pagi mukanya yang glowing. Biasa sih kalau kata dokter kecantikan, pagi-pagi itu muka akan terlihat glowing. Coba kita tunjukkan dulu ke glowingan muka kita pagi-pagi ini. Yuk kita nyalain kamera sama-sama. Yuk, yuk, yuk. Hai, selamat pagi. Ada Kak Dia udah nyalain juga. Ada Vika sudah nyalain juga. Ada Kak Dia Renata, ada Naraya. Hai, selamat pagi semuanya. Oke, tanpa berlama-lama. Mungkin yang lain masih touch up dikit ya mukanya ya. Maaf Kak isi nggak ada yang kami. Maka yang penting Kak Anita tetap semangat untuk ikut workshop hari ini. Ya. Oke, sebelumnya selamat pagi lagi saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di hari kedua No Voice Challenge volume keempat. Seperti judulnya udah tertera ya Kak, di masing-masing layar Kakak. Slow Living in Busy World. Nah, sebelumnya kalau kata orang itu nggak kenal maka nggak sayang Kak. Aku mau disayang sama partisipan di sini. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu. Boleh di next slide? Aduh, cakep banget Jessica pagi-pagi. Itu dalam keadaan Jessica sudah bangun, sudah segar ya. Kalau ini kan baru bangun nih Kak ceritanya. Jadi jangan dilihat aja fotonya. Perkenalkan aku Jessica Natasha. Aku public relation dari Asmal For You. Salam kenal untuk kakak-kakak semua pagi hari ini ya. Sip. Oke, tapi sebelum kita mulai nih Kak, aku terlebih dahulu mau mengucapkan terima kasih. Jadi acara ini bisa terselenggara dengan baik karena ada dukungan-dukungan dari media partner kita. Nah, aku mau ucapin terima kasih sama Sanur FM, ada Student League LSPR, ada Self Love Warrior, ada Event Jakarta, ada sejutacinta.id, ada Exceptional Event Co, dan ada Pray Event. Terima kasih semuanya para yang sudah mendukung acara ini, dipublish kanan kiri di sosial media Instagram, Facebook, Twitter. Akhirnya acara hari dapat terselenggara dengan baik. Oke Kak, sebelum kita mulai, aku mau ngingetin satu lagi, di event ini akan ada form evaluasi, di mana form evaluasi ini akan dikirimkan nanti by chat oleh tim I Smile For You. Kakak-kakak para partisipan yang hari ini sudah hadir, boleh nanti bantu diisi, lalu disubmit ya Kak, supaya tim I Smile For You bisa mengambil beberapa pelajaran atau masukan yang mungkin kakak-kakak bisa kasih ke I Smile For You ya. Atau mungkin ada ide untuk bikin webinar yang lain, atau ini kan hari ini kita mau journaling nih sama Kak Dia. Siapa tahu kita mau ikut kelas yoganya Kak Dia. Kak Dia juga ada kelas yoga loh, aku kasih kisi-kisi dulu nih. Siapa tahu mau ikut kelas yoga, nanti bisa kolaborasi lagi sama I Smile For You. Kita bikin kelas yoga bareng ya Kak Dia ya. Oke, sip, next slide Kak. Sebelum kita mulai acara kita hari ini, aku mau bacain tata tertib dulu. Boleh bantu di next slide? Oke, seperti kakak-kakak lihat ya di layar kakak, ada tata tertib yang harus kita patuhi hari ini. Yang pertama, dilarang menggunakan handphone selama kegiatan berlangsung sesuai dengan kita punya kampanye Kak No Phone Challenge. Jadi hari ini kalau bisa selama acara berlangsung, diharapkan semua kakak-kakak tidak menggunakan handphone.
Kecuali kakak-kakak yang Zoom pakai handphone ya, harus. Tapi selebihnya diharapkan tidak menggunakan handphone. Terus diharapkan peserta dapat membuka kamera. Tadi udah aku kasih dari awal ya, Kak. Yuk kita buka kamera yuk. Yang udah selesai dandan, yang udah selesai touch up, boleh dibuka kameranya. Terus diharapkan seluruh peserta tidak membuka mic, kecuali jika moderator memperbolehkan. Nanti akan ada sesi Q&A. Di situ nanti aku akan memberikan kesempatan para partisipan untuk bertanya dan aku akan mengizinkan partisipan untuk membuka mic. Lalu peserta telah menyiapkan alat tulis yang dibutuhkan. Di flyer yang udah tertera, ditulis di bawahnya sih, Kak. Kalau kakak-kakak belum siapin, mungkin bisa disiapin dari sekarang. Ada kertas, HVS atau buku, boleh. Pulpen, boleh. Spidol warna-warni, boleh. Pokoknya yang bisa kita pakai buat jurnal. Yang aku tahu sih jurnal, aku sedikit flashback ya. Jurnalku aku juga punya nih Kak dulu. Dulu aku senang pakai spidol snowman yang ada 12 warna. Terus aku tulisin tuh tiap hari. Terus kalau ada momen sedih, aku tulis warna merah. Momen seneng, aku tulis warna pink. Mungkin itu ya, aku juga nggak tahu sih maksudnya Kak dia, cuman kita preparing aja ya. Biar mungkin jurnalnya warna-warni kayak hidup kita ya. Oke, sip. Setelah tata tertib, biar nggak lama-lama lagi, sepertinya udah banyak juga nih yang nunggu dari tadi ya. Kak dia udah kece banget dari pagi dong. Aku tuh kalah sama Kak dia pagi-pagi. Oke, aku mau memperkenalkan dulu, nggak kenal maka nggak sayang lagi ya Kak dia. Aku mau perkenalkan dulu Kak dia nih, orangnya nih terpampang nyata. Kak Dia Sinta ini adalah praktisi ballet journaling dan yoga. Jadi bukan cuma bisa di journaling, tapi bisa juga yoga. Bener-bener mantep banget sih, menurutku. Paket komplit kalau kata kita mah zaman sekarang ya Kak. Pakai telur ceplok itu udah Kak Dia sih sebenarnya. Next, ada pengalaman-pengalaman Kak Diah yang mesti kita tahu nih. Jadi Kak Diah itu mengambil edukasi di ITB ya Kak. Kurang keren apa desain produk di ITB. Work experience-nya coba Kakak lihat, ada yoga instructor. Aku nggak bohong kan. Kak Diah itu bukan cuma bisa journaling, tapi bisa yoga. Jadi kita bisa menghilangkan pikiran negatif kita lewat media jurnal, mind healing, self healingnya pakai yoga. Kurang komplit apa Kak Dia? Kak Dia juga menaungi komunitas Ngayoga. Bisa ikut komunitasnya yoga tuh. Ada bullet journal workshop juga yang akan kita ikutin hari ini. Nah, sertifikatnya bisa Kakak lihat ya, itu udah trusted lah. Bisa dilihat di sini ya Kak. Pokoknya hari ini kita akan belajar paket komplit dari Kak Dia. Jadi ntar kita tagih Kak Dia, sambil workshop bisa kali kita yoga di sini gitu kan. Hari Minggu pagi sehat, kita bersihkan pikiran, kita sehatkan tubuh kita, oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja Kak Dia Sinta. Kak Dia, boleh di-unmute? Halo, iya ini udah kedengeran belum? Udah dong. Hai Kak Terima Dia. kasih. Iya, terima kasih Mbak Jessica. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Perkenalannya tadi luar biasa berlebihan sekali ya. Saya hanya manusia biasa kok. Jadi pagi ini mudah-mudahan udah pada seger semua, udah pada siap untuk journaling, sama-sama. Kita hari ini mungkin nggak akan terlalu banyak, bicara tentang bullet journal, tapi lebih ke journaling secara, konsep dan kita lebih kayak memberanikan diri untuk memulai journaling terutama buat yang kemarin-kemarin masih pada takut-takut atau mungkin, karena sekarang banyak banyak, term journaling itu kayaknya banyak banget yang menggunakan terutama di media sosial, terus kita malah jadi bingung sendiri, sebenarnya journaling apa sih? Kok kayaknya dari dulu ini udah gue kerjain, tapi kayaknya dulu namanya diary deh, kayaknya dulu namanya buku harian deh, kok sekarang namanya journaling, bedanya apa? Kayak gitu kan. Nah, jadi hari ini kita akan, bahas lebih dalam tentang si journaling itu apa manfaatnya, bagaimana memulainya, apa aja manfaatnya kurang lebih untuk saya, mungkin bisa jadi soalnya manfaatnya beda buat orang lain yang ada di sekitar kita gitu.
gitu ceritanya. Saya sendiri mungkin cerita dulu kali ya, saya mulai journaling itu dari sama seperti Mbak Jessica tadi, mulai dari menulis buku harian waktu SD, yang masih ada gemboknya, kalau dulu wah ketahuan umurnya deh. Ja jadi zaman dulu tuh, zaman saya kecil, zaman saya SD tuh ada, diary namanya, itu tuh biasanya dia hadir dengan gembok supaya nggak ada yang baca. Jadi dari situlah saya belajar bahwa, oh ternyata diary ini sesuatu yang, saya bisa punya sesuatu yang privacy gitu, jadi yang, buat saya doang yang bisa baca. Biarpun lama-lama saya jadi tahu bahwa ternyata si kuncinya dari gembok itu ternyata asal, bentuknya mirip bisa dibuka. Jadi banyak sebenarnya kuncinya yang bisa buka tuh banyak, bukan cuma saya doang, gitu lah. Jadi ya, sedikit, kilas balik ke masa kecil saya yang kurang berfaedah. Ya, terus saya, mulai buku harian itu dari SD, terus waktu kuliah mulai, sering lebih senang main, lebih, tugas udah banyak, terus apa segala macam, jadi udah nggak nulis buku harian lagi, udah nggak nulis diary lagi, udah nggak punya. Bahkan waktu itu sempat ngerasa kayak, ya ampun kok Nora ya dulu punya buku harian, kayaknya kok bocah banget," gitu. Terus akhirnya selama selama masa kuliah, sampai awal-awal lulus kayaknya, itu off, jadi berapa tahun nggak nulis buku harian sama sekali. Baru tahun 2016 mulai lagi, itu hampir berbarengan dengan saya mulai ngajar yoga. Karena waktu itu baru tahu ada term bullet journaling, terus waktu saya lihat, oh ini kayaknya saya butuh ini untuk menjalani profesi pengajar yoga, karena kayak, bisa membantu saya untuk me-manage waktu dengan lebih baik, terus kayaknya bisa jadi productivity tools yang bagus juga gitu buat orang-orang lain yang, eee, buat saya sendiri terutama dan buat siapapun yang bekerja secara freelance. Jadi kan, saya tuh kerja sebagai, apa namanya, eee pengajar yoga, tapi juga di saat yang bersamaan sebagai ibu rumah tangga. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu kan antara kapan nyapu, kapan ngepel, nyetrika, apa segala macam, terus ada ngajar yoganya itu jam berapa gitu. Kadang soalnya suka, kisruh kan kalau misalnya nggak ada, planning yang baik, yang sistematis gitu ceritanya. Jadi saya mulai, eee journaling itu sendiri bukan sesuatu yang baru, tapi saya saya menjalani journaling seperti yang saya jalani sekarang itu sejak tahun 2016, begitu kurang lebih. Sekarang saya bukan akan ngajarin sih sebenarnya, lebih cerita, bagaimana pengalaman saya selama ini journaling, terus, manfaat yang saya rasakan dan, apa sih manfaatnya bukan manfaatnya, jadi kaitannya dengan ilmu yoga yang saya pelajari. Karena setelah sekian tahun saya menekuni dua-duanya, oh ternyata banyak irisannya nih dan, ada apa yang terjadi, apa yang saya rasakan ketika journaling itu bisa dijelaskan melalui, ilmu dan filosofi yoga, dan begitu juga sebaliknya, apa yang terjadi, apa yang saya rasakan ketika saya beryoga, itu bisa dijelaskan oleh jurnal yang saya punya, kayak gitu ceritanya. Jadi kurang lebih itulah isi dari sharing saya hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu mungkin kalau ada yang membingungkan. Nanti terakhir kita ada sesi Q&A ya Mbak Jessica ya. Sip, bener banget Kak Dia. Nah, kan tadi Kak Dia udah introduce ke kita nih, asal muasalnya Kak Dia bisa jadi journaling seperti sekarang dan jadi instruktur yoga. Nah, kita ke next slide, kita mau bahas, sebenarnya kita kayak mau cerita aja sih ya Kak, Betul, tentang betul. si journaling itu apa, bukan kayak belajar berat, tapi lebih pengen tahu sih, karena kan kayak Kak Dia bilang ya, untuk masing-masing pribadi itu berbeda manfaatnya. Di Kak Dia bisa berbeda, di orang lain pun bisa berbeda. Nah, kita mau coba telusuri nih, manfaat untuk diri kita sebenarnya journaling itu apa sih, gitu. Nih, aku paling suka slide pertama ini sebenarnya Kak Dia. Penting banget nggak sih menurut Kak Dia untuk nanya apa kabar tuh hari ini? Betul, dan itulah yang akan kita lakukan sekarang. Coba siapkan alat tulisnya sama kertas dan buku tulisnya yang tadi udah diminta sama Mbak Jessica dari awal. Nggak kelihatan. Jadi background. Ya, silahkan ceritakan apa kabarnya hari ini. Tulisin di kertasnya,
Saya kasih waktu sekitar 5 menit, ini pas 10.20 sampai 10.25. Sambil kalian nulis, saya mungkin jelasin ada beberapa hal yang bisa dituliskan, bisa diceritain. Mungkin bisa ceritain gimana kondisi yang dirasakan sejak bangun tidur tadi pagi. Apakah waktu bangun tidur rasanya segar, atau waktu bangun tidur rasanya excited, kayak, wah hari ini aku akan ketemu sama teman-teman lewat Zoom gitu. Atau waktu bangun tidur ngerasanya lapar, atau malah pas bangun tidur ngerasanya tetap ngantuk. Nah itu boleh cerita tentang itu. Boleh juga cerita tentang apa sih yang dipikirin dari sejak bangun tidur tadi. Ada nggak satu hal yang stuck di pikiran nih? Kayak misalkan, aduh nggak tenang nih gitu, mau Zoom tapi dari tadi malam pacar aku belum balas WhatsApp gitu, atau atau mikirin keluarga, atau mikirin tugas, atau mikirin kerjaan. Nah, itu juga boleh diceritain. Atau option ketiga, boleh juga cerita tentang bagian tubuh tertentu. Ada nggak bagian tubuh yang ketika bangun rasanya pegal, atau rasanya sakit, atau rasanya justru nyaman, menyenangkan. Kayak, oh hari ini kayaknya tangan aku sangat menyenangkan, hari ini leher aku bisa bergerak dengan leluasa, hari ini punggung aku rasanya kuat, hari ini perut aku rasanya lebih rata daripada biasanya. Itu juga boleh. Respon nih, Kak. Atau ada juga bagaimana perasaan. Jadi ketika bangun rasanya apa? Apa yang dirasakan? Apakah merasa sedih, mellow karena mendung, atau rasanya senang karena matahari lagi cerah, sepertinya jemuranku akan kering hari ini, kayak gitu juga boleh. Jadi boleh pilih salah satu, boleh pilih dua, boleh semuanya dijawab satu-satu, atau menjawab kabar dalam dimensi yang lain juga boleh. Silakan Berarti ditulis dulu. ini boleh, ini kan ada 5 pertanyaan nih ya Kak kayaknya, dari apa kabarmu hari ini sampai seterusnya. Ini bisa kita bikin dalam satu paragraf ya? Boleh, Jadi boleh. nggak harus per pertanyaan kita jawab. Jadi kayak Enggak. bikin singkat gitu kali ya? Iya, betul. Nggak ada bener, nggak ada salah. Jadi cerita aja, pokoknya ceritain aja kabarnya hari ini. Apa kita perlu kasih contoh nih Kak Dia, sambil yang lain nyatet, ini kan 5 menit nih. Boleh, boleh. Tapi Ada 5 jangan menit dicontek nih. ya, jangan dicontek ya. Nah, kita pengen banget denger contoh dari Kak Dia. Ini kan Kak Dia nih awal, jangan aku ya, kan Kak Dia nih awal nih. Kalau Kak Dia kan biasa lebih puitis gitu nih. Oh, Kita coba ngulik Kak Dia. Kak Dia kan kita penasaran Kak Dia gimana nih cara Kak Dia menjawab 5 pertanyaan ini versi Kak Dia. Oke, kalau aku pribadi aku akan menjawab sejujur-jujurnya pagi ini aku merasa sedikit grogi. Kenapa? Karena ini adalah pengalaman Zoom pertama aku untuk sharing tentang journaling. Biasanya kalau Zoom aku ngajar yoga aja gitu, jadi sambil gerak, dan itu biasanya membantu merilis ketegangan atau nervous. Tapi kalau hari ini aku cuma akan duduk aja dan menjelaskan, aku cukup grogi. Terus kalau masalah bagian tubuh, sebenarnya pagi ini aku lagi merasa sangat cukup sehat, cukup bugar. Gak tahu kenapa, kayak bagian-bagian tubuh yang biasanya terasa kurang nyaman, pagi ini rasanya nyaman banget. Mudah-mudahan itu adalah pertanda baik bahwa hari ini akan berjalan lancar, amin. Terus karena sekarang aku udah mandi, jadi aku merasa segar dan merasa wangi dan merasa cantik. Oke. Keren Kak Dia, keren. Tapi aku jadi pengen deh contohin diriku sendiri. Aku kan pengen nulis sebenarnya. Cuman kayaknya kalau kok nulis nanti kesannya kayak ujian serius banget gitu ya. Mending kita ngasih contoh aja nih Kak Dia. Ini menurut Kak Dia ya. Ini versi aku ya yang hari ini nih kalau Kak Dia tanya. Jadi aku tuh dulu aku suka nonton film Korea Kak. Karena adikku sih sebenarnya. Terus ada satu film kalau nggak salah namanya It's Okay That's Love. Satu hal yang aku suka dari film itu adalah ketika malam, ketika hari kita berakhir, kita orang ini nih si pemeran utama akan bilang terhadap dirinya sendiri di depan kaca. Dia akan bilang, terima kasih ya kamu sudah bekerja keras hari ini. Selamat malam Jessica gitu. Dan aku ngerasa bagus banget impact-nya ke aku gitu. Termasuk tentang nanyain kabarku hari ini. Kayak dia bilang penting banget karena kayak kabarku hari ini sebenarnya aku ada sedikit trouble pagi ini, bukan tapi sini, minggu kemarin, aku kan udah agree untuk jadi moderator. Karena
karena aku bilang, oh ya aku nggak ada acara nih. Ternyata hari Sabtu aku ada acara dan harus pergi ke Bogor. Aku udah sampai cari penginapan yang wifi-nya kenceng dong, please. Mau nge-zoom nih, kalau sinyalnya jelek kayak tadi nih ada kesalahan teknis, aduh nggak lucu nih. Jadi dari pagi tuh aku udah worry. Terus kayak semalam itu wifi-nya nggak bermasalah. Jadi aku kayak bilang, aku pas bangun pagi yang kupikirin, aduh wifi, please, kalian works dong pagi ini sampai jam 12 aja. Karena ini kan maksudnya kayak di hotel kadang kita nggak tahu sinyalnya itu loh, Kak. Iya, betul. Dari pagi tuh buru-buru mandi, udah deh mau cakep mau kagak yang penting cek dulu sinyal wifi-nya aman nggak gitu. Jadi pas tadi wifi-nya aman udah bisa connect, saya terangkat lah semua bebanku pagi ini. Berarti sekarang udah lega ya? Udah kan, udah lega banget dong. Oh, bagus. Mantap. Mungkin bisa cerita kayak gitu kali ya, Kak, versi Iya, betul. kita masing-masing ya. Iya, nggak usah yang terlalu kayak bermakna atau puitis atau gimana, nggak usah yang dibuat indah atau gimana ya, bercerita tentang harinya apa adanya aja. Ini udah 10.26 nih. Sip. Oke, jadi aku ceritain dulu tentang ini adalah cara termudah untuk mempraktekkan journaling. Jadi sebenarnya kalau ditanya journaling itu apa, ya journaling itu bercerita tentang ini, menceritakan apa kabar kita hari ini, menceritakan perasaan, pikiran, atau sensasi apapun yang kita rasakan di dalam diri sendiri, boleh dalam bentuk pikiran, dalam bentuk perasaan, dalam bentuk fisik, tapi kita ceritakan sehingga kita memahami, punya pemahaman yang lebih baik tentang apa yang kita rasakan. Kurang lebih seperti itu. Karena kenapa ini penting? Karena mungkin ada yang pernah mengalami, kalau saya sih saya pribadi pernah ada fasenya mengalami, saya tahu apa gejala yang muncul, tapi saya nggak tahu itu nama perasaannya apa. Saya ngerasa, kenapa ya kok hari ini saya males, hari ini saya nggak punya motivasi, saya nggak pengen bangun dari tempat tidur gitu. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Saya nggak tahu apakah itu karena saya cuma males aja, yang akhirnya itu yang jadi kesimpulan saya, aduh kayaknya emang lagi males aja deh gitu. Atau ternyata saya lagi capek mungkin, atau mungkin saya lagi kesel atau lagi apa, jadi sehingga energi saya tuh terpencar, nggak jelas kemana, akhirnya tidak ada energi untuk diri saya sendiri melakukan aktivitas yang harusnya saya lakukan. Nah, hal seperti ini banyak banget terjadi sekarang, sehingga orang menyikapinya salah. Kalau yang terjadi sama saya pribadi, ketika saya capek, nggak ada motivasi itu, akhirnya yang saya lakukan adalah, oh ya udah deh, makan deh yang banyak supaya saya punya energi buat mengerjakan hal-hal yang harus saya kerjakan. Padahal karena setelah saya pikir-pikir sekarang, kalau misalkan yang terjadi sama saya waktu itu adalah saya lagi ngerasa capek, yang saya butuhkan mungkin bukan makan sebenarnya, tapi saya lebih butuh istirahat. Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu penyebab yang memunculkan gejala yang kita rasakan, kalau tahu gambar foto fenomena gunung es, kadang kita cuma tahu yang muncul di permukaan, tapi yang di bawahnya, yang bongkahan besar ini kita nggak tahu itu apa. Nah, itu yang bahaya. Yang kita lakukan untuk menghadapi itu akhirnya jadinya mungkin benar, maksudnya bukan solusi yang salah, tapi bukan solusi yang tepat. Jadi, kita hanya mengobati gejalanya, tapi mungkin tidak mengobati penyebab besarnya. Jadi akhirnya itu bisa berulang lagi dalam waktu dekat, karena masalahnya itu sendiri kita nggak tahu, bahkan untuk menghilangkan itu, bahkan jangankan bicara tentang menyembuhkan atau menghilangkan atau mengobati, tapi untuk mendeteksinya aja kita nggak tahu gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi penting sekali buat kita bisa merasakan, mengetahui apa yang kita rasakan di dalam diri kita sendiri. Dan salah satu latihan yang penting untuk kita adalah untuk sering-sering menanyakan apa kabar hari ini. Ini boleh dilakukan pagi-pagi kayak sekarang, first thing in the morning, boleh juga sebelum tidur seperti yang tadi diceritain sama Mbak Jessica. Itu juga bagus. Jadi lebih ke
merangkum apa yang terjadi hari ini gitu. Tanpa harus nah yang harus diperhatikan adalah jangan melabeli satu perasaan itu baik atau satu perasaan itu buruk. Mau itu sedih, mau itu marah, mau itu kesal, mau itu dendam atau bosan atau apapun yang kita anggap sebagai emosi negatif, kalau kita rasakan itu hari ini, ceritain. Kadang kita suka denial gitu, kayak aduh masa sih harus cerita kalau aku sebel ketemu sama si ini, itu kan sesuatu yang kurang pantas. Nggak, tapi kalau memang itu yang dirasakan, ya ceritain aja gitu. Nggak akan, jangan merasa bahwa hidup kamu harus berjalan selalu riang dan bahagia. Kalau ada yang nonton film Inside Out pasti paham. Jadi jangan merasa bahwa kita harus joy terus. Kita juga harus bisa menerima kenyataan bahwa kita juga nggak apa-apa, sedih, marah, itu juga bagian dari kita menjadi manusia. Seperti itu kurang lebih. Oke? Yang mau melengkapi lagi ceritanya boleh, sambil kita lanjut aja kali ya ke slide selanjutnya. Kayaknya yang pegang slide masih nulis. Kayaknya lagi serius banget sih, Kak. Iya. Ini agak krusial nih, pagi-pagi nanyain kabar. Tiba-tiba ada apa, teringat semalam ngapain. Malam minggunya tadi malam, apakah bahagia atau tidak? Betul, apalagi semalam malam minggu ya, Kak. Kayaknya buat kaum milenial itu agak krusial menanyakan malam minggu kemana nih, gitu kan. Apalagi malam minggu di tengah pandemi, aduh itu. Benar, aku juga ngerasain sih. Dan apalagi udah deket puasa nih, Kak. Aduh, iya, nyari-nyari kan, mau buka bersama siapa, gitu. Pikirannya jadi udah kemana-mana nih. Ayo Kak, kita next slide dulu. Bagus banget sih hari ini. Aku juga suka tadi Kakak bilang soal inside out. Kalau kayak pepatah Cina bilangnya yin and yang ya, balance jadinya. Kan nggak semua putih, nggak semuanya hitam, tapi balance gitu. Ada porsinya masing-masing dalam hidup. Betul sekali. Sip, apa lagi nih Kak? Oke, nah jadi inilah dari yang tadi kita lakukan, itu sebenarnya kita mengizinkan diri sendiri untuk mengenali perasaan kita. Kalau tadi saya cerita tentang banyak orang yang cuma tahu gejalanya aja, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Salah satu kendalanya untuk membuat dia mengenali apa yang terjadi sama dia adalah karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk merasakan hal-hal tertentu. Jadi kayak contoh yang paling gampang adalah kalau laki-laki biasanya dari kecil dibilang cowok nggak boleh nangis, dia akan merasa saya nggak boleh sedih. Saya sebagai laki-laki itu hanya boleh terlihat kuat, hanya boleh terlihat pintar, hanya boleh terlihat tangguh. Yang terjadi adalah ketika dia udah bertahun-tahun menerapkan pola hidup itu, akhirnya dia nggak tahu apa itu sedih. Ketika dia merasakan kesedihan, ini apa gitu, dia nggak tahu ini tuh apa. Kalaupun dia mengizinkan dirinya untuk merasa sedih, iya saya izinkan diri saya untuk merasakan ini, tapi saya nggak tahu ini apa namanya. Jadi kebanyakan manusia itu bahkan tidak punya vocabulary yang tepat untuk menerjemahkan apa yang dia rasakan di dalam dirinya dia. Nah, sedangkan manusia itu, semua manusia itu pasti punya tiga. Dia punya jiwa, punya akal, punya raga. Kalau dia nggak kenal apa perasaannya dia, gimana dia bisa menjadi manusia yang utuh, gitu ceritanya. Jadi ini juga adalah pertanyaan yang bagus untuk berkaca setelah tadi menceritakan apa kabar hari ini. Kalau ada hal-hal yang ternyata kita sulit untuk ceritakan, coba tanyakan lagi ke dirinya sendiri, apakah kamu selama ini mengizinkan kamu untuk mengenali kamu atau enggak? Atau kamu hanya mengizinkan diri kamu untuk mengejar sosok diri kamu yang mau kamu bentuk atau mau kamu jadikan. Saya harus sukses, saya harus bahagia, saya harus punya suami kaya, saya harus punya pacar yang seksi gitu. Tapi itu sesuatu yang pengen kita kejar, dan itu bagus untuk kita tahu apa yang mau kita capai di dalam hidup, itu bagus. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu kita ini siapa,
apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa keterbatasannya, apa yang akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, dan apa yang akan menjadi kendala untuk kita mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu semua baru bisa kita capai kalau kita kenal sama diri kita sendiri. Salah satu aspek yang penting untuk mengenali diri sendiri, balik lagi, adalah mengenali perasaan apa yang kita rasakan saat ini. Itu ceritanya. Berarti yang aku tangkap dari Kadia lebih ke seperti kita nggak boleh denying perasaan kita sendiri. Untuk Betul. tahu jati diri kita nih, untuk mengenali lebih lanjut siapa sih kita tidak boleh ngedinai, nggak boleh mengabaikan perasaan itu, bener nggak sih Kak? Kayak jangan keikut stigma kayak Kakak bilang, laki-laki itu dari kecil nggak boleh nangis. Padahal itu adalah hal wajar untuk mengungkapkan kesedihan kita ya Kak ya. Iya, benar. Sama seperti cewek, cewek itu kan lemah, dia di bawah laki-laki, harus tunduk. Sedangkan apalagi kayak kemarin kita lihat Ibu Kartini, pelopornya, bahwa nggak cuma laki-laki, kita pun perempuan bisa, tapi dengan mengikuti norma-norma yang berlaku. Kayak gitu mungkin ya Kak? Betul lebih lengkapnya. Bener banget Mbak Jessica. Jadi itu poin utamanya adalah kita harus mau dan mengizinkan untuk mengenali perasaan kita supaya kita bisa mengenali diri kita. Gitu. Jangan denial. Jadi kayak kalau denial tuh jadinya bingung. Kayak kita ketemu orang, kenalan nih. Nama kamu siapa? Nama saya Doni. Bukan, nama kamu bukan Doni. Bayangin kalau kita kenalan sama orang kayak gitu. Gimana kita mau kenal gitu kalau pas dia nyebut namanya kita udah langsung deny, enggak, nama kamu nggak cocok, nama kamu Doni, nama kamu mah Anwar gitu. Jadi kan kita nggak bisa kenal. Nah, itu hal yang sama dengan mengenali perasaan kita gitu. Jadi harus ya be willing to acknowledge dia gitu. Seaneh apapun itu, se-uneasy apapun kita jadi merasa nggak nyaman atau gimana, coba untuk kenali. Apapun yang aku mau nanya satu deh Kak, ya, sambil kita cerita ya. Kalau kayak mungkin untuk denial ke diri sendiri kayak aku enggak, tapi untuk ke orang lain menutupi perasaan itu menurut Kakak salah nggak? Maksudnya gimana? Jadi kayak gini, kalau aku ke diri sendiri ya, kalau emang aku lagi lelah, aku akan bilang aku lelah banget nih ke diri sendiri, aku capek. Tapi ke orang lain, aku berusaha untuk menutupi. Iya. Kamu capek, Jess? Enggak lah, biasa aja sih. Yuk kita sini kerja lagi yuk. Menurut Kakak itu baik nggak buat kesehatan kita juga? Kadang kalau udah urusannya dengan apa yang persepsi dari orang lain, itu kita udah memainkan peran tertentu. Jadi itu balik lagi ke kita punya peran apa gitu terhadap orang itu. Misalkan saya lagi menjalani peran sekarang sebagai narasumber, saya lagi nggak pede, saya lagi sedih, saya lagi marah, nggak mungkin saya tunjukin di sini dong. Tapi yang paling penting adalah saya di depan diri saya sendiri, itu saya bisa jujur. Jadi kalau misalnya saya lagi marah, ketika saya mau sebelum Zoom meeting ini gitu, saya lagi marah nih, sebagai narasumber saya harus jujur gitu. Terus saya sekarang marah-marah, kalian kenapa kalian gak journaling gitu? Nggak bisa ya. Kayak gitu. Jadi yang harus saya lakukan ketika sebelum ini dimulai, saya tahu, ketika Zoom ini mulai, saya harus jadi narasumber. Saya harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau ada amarah, saya nggak mungkin bisa mengkomunikasi, nggak mungkin saya bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi dengan baik. Jadi saya harus bukan mengabaikan si amarah itu, tapi memproses amarah itu sebelum saya harus menunjukkan hal yang lain gitu. Jadi saya pastikan si amarah itu juga bukannya dikecilkan, bukannya nggak dianggap, bukannya disembunyiin gitu, atau saya telan sendiri, bukan, tapi saya proses seperlunya dulu supaya akhirnya saya bisa fokus ke yang lain dulu, kayak gitu. Tapi saya mengakui di dalam diri saya, tapi saya lagi marah nih gitu. Jadi yang penting adalah kita sendiri tahu, paham, dan menerima apa yang kita rasakan. Gitu ceritanya. Oke, next slide. Nah, jadi kalau dilihat dari tadi, si journaling itu adalah media kita untuk mengenali pikiran dan perasaan kita sendiri.
fungsinya, jadi fungsi utamanya dari jurnal kita itu pada akhirnya adalah sebagai dokumentasi dari kehidupan kita. Nah, cara kita mendokumentasikan kehidupan ini sebenarnya banyak banget, tidak harus melalui tulisan tangan, tidak harus melalui di atas buku, di atas kertas, nggak harus. Saya menunjukkan contoh-contoh melalui ini karena itu yang saya lakukan. Tapi ada banyak juga orang-orang yang merasa jurnal yang efektif buat dia adalah bentuknya misalkan scrapbook atau video, atau kalau orang yang lebih audio dia lebih bisa mengekspresikan perasaannya melalui lagu yang dia rekam, terus akhirnya dia jadi punya jurnal bermusiknya dia gitu. Apa yang ini adalah karya ketika saya sedih, ini adalah karya ketika saya senang. Tapi yang paling penting adalah itu sebagai dokumentasi dari kehidupan kita. Bayangin itu kayak kita kalau kita baru kenalan sama orang tadi, misalkan si Doni tadi, kita kenalan, tapi cuma dikasih kesempatan untuk mengenal secara sekilas. Pasti setelah pertemuan itu, terus kita misalkan ada rasa pengen tahu, kok orangnya dia menarik sih, gitu, kok kepribadiannya menyenangkan. Biasanya yang kita lakukan sekarang adalah terus kita kepoin Instagramnya dia, gitu kan, atau kepoin sosial medianya dia. Nah, hal yang sama itu bisa terjadi di diri kita sendiri. Kalau suatu hari kita berada di satu momen ketika kita, kok gue bisa nyampe ke sini ya? Kok gue ngerasa kayak gini ya? Kok cara gue menyikapi ini seperti ini ya? Nah, ketika itulah kita bisa buka si jurnal kita yang fungsinya seperti feeds Instagram orang lain untuk diri kita itu. Jadi kita bisa lebih, kita punya satu kayak ya dokumentasi gitu. Oh, waktu tanggal segini, 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 saya sedih, yang saya lakukan adalah seperti ini. Hari ini saya sedih lagi nih. Mungkin melakukan hal yang sama bisa membantu saya untuk memproses kesedihan ini. Oh, waktu hari ini saya marah sama si ini, saya mengungkapkan amarah saya dengan cara begini dan akhirnya malah jadi runyam. Hari ini saya marah lagi sama dia. Mungkin saya berarti saya tidak bisa menggunakan cara penyampaian yang dulu karena yang dulu udah terbukti gagal, kayak gitu ceritanya. Jadi lebih ke jurnal ini fungsinya kita yang bikin untuk diri kita dan yang merasakan manfaatnya juga kita sendiri gitu. Jadi sama sekali bukan untuk orang lain, bukan untuk di-post ke Instagram atau Pinterest, bukan untuk dipamerin. Meskipun itu yang saya lakukan. Tapi fungsi utamanya adalah untuk diri kita sendiri. Jadi boleh, bukan berarti nggak boleh sharing ke sosial media, boleh. Tapi jangan sampai itu mengesampingkan dari fungsi utamanya untuk diri kita sendiri. Seperti ini. Next. Berarti kalau dari kayak Kak Diah bilang, medianya bukan cuman berupa tulisan ya, Kak? Bukan. Bisa macam-macam. Bisa visual, kita record video, atau posting gambar, kayak gitu ya, Kak? Benar. Bisa macam-macam. Ada juga orang yang menjadikan Instagram saya itu adalah jurnal saya. Ya boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau dia memang merasa dia sangat jujur di Instagramnya itu, dia sangat apa adanya, dia tidak melakukan itu sekedar untuk pencitraan, memang ya begitu gitu. Yang ya saya hari ini mengalami ini, dia menceritakan itu tanpa ditutup-tutupin, pokoknya semua bisa apa adanya, semua yang dia rasain ketika itu bisa dia ekspresikan, bisa dia ungkapkan dengan baik, ya bisa aja jurnalnya dia adalah Instagramnya dia, nggak masalah kayak gitu. Nah ini salah satu contohnya ya, kalau dari saya sendiri, saya itu buat saya pribadi, entah karena latar belakang pendidikan atau gimana, saya bercerita di jurnal saya itu bukan hanya melalui apa yang saya tuliskan, tapi juga melalui layout-nya, bagaimana dia terlihatnya, baik secara general maupun secara detail. Kalau dibandingin dari dua ini, saya tuh bisa langsung, ini berada di buku yang sama, berarti ini mungkin cuma beda beberapa minggu atau beberapa bulan, tapi saya bisa langsung
Jadi maksudnya bukan dalam 2 fase hidup yang beda banget gitu. Tapi dari 2 ini saya bisa langsung lihat bahwa oh di sebelah kiri saya lagi sibuk tuh karena banyak tuh yang harus saya lakukan, kayak checklistnya banyak yang mesti dilakuin. Pas di sebelah kanan ini kayaknya saya lagi nggak banyak kerjaan. Makanya di sebelah kiri saya cerita dalam bentuk paragrafnya itu lebih pendek-pendek dibandingin sama yang sebelah kanan. Mungkin karena yang sebelah kanan saya lagi sering nganggur, nggak banyak kerjaan, nggak banyak waktu luang gitu. Di sebelah kiri karena saya lagi sibuk bisa dilihat elemen estetisnya sederhana banget gitu, cuma dikasih garis selesai, nulis tanggal beres. Nah yang di sebelah kanan ini kayaknya saya lagi suka, waktu bikin ini saya lagi suka Great Gatsby deh gitu, makanya hurufnya jadi kayak Great Gatsby. Jadi buat saya itu adalah hal-hal yang membantu saya untuk menceritakan kondisi saya saat itu. Jadi ini yang saya bilang bahwa bentuk saya bercerita itu bukan hanya tentang jurnal tulisan tangannya aja, biarpun tulisan tangan juga bisa bercerita banyak. Kayak hari ini tulisannya lagi acak-acakan, oh berarti mungkin lagi mengalami kayak gimana. Garisnya kok hari ini kayak tebel-tebel, mungkin lagi kenapa? Apakah bolpennya ditekan banget? Nah itu kenapa tuh? Gitu. Bisa jadi juga itu menceritakan hal-hal seperti itu. Tapi terlepas dari ini, kalau kalian misalkan merasa yang kalian yang bisa membantu kalian menerjemahkan perasaan itu adalah kayak mood board. Jadi misalkan kayak Mbak Jessica tadi, kalau lagi marah bikin yang merah semua gitu, kayak tulisannya merah, ada gambarnya, ada fotonya merah, ininya merah, semuanya merah. Itu bisa membantu kalian lebih mengenali emosi, yaitu itulah jurnal kalian gitu. Kalau lagi tenang, lagi kalem, warnanya biru, toska, adem, hijau gitu. Itu membantu ya silahkan, karena kita masing-masing orang itu perasaan kita, maknanya untuk diri kita tuh beda-beda. Ada yang lebih bisa mengenali kalau kita punya katanya. Kalau kita tahu marah, sedih, kesel, itu ada dalam bentuk kata, itu buat kita jadi lebih mudah dikenali. Ada yang lebih kenal dengan warna. Yang kamu lagi rasain apa? Nggak tahu, pokoknya merah. Yang kamu lagi rasain apa ya? Kayaknya hijau deh. Ini tuh kayak hijau. Gue nggak tahu namanya apa, tapi ini tuh gue lagi hijau banget gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang lagi ngerasain apa? A minor lah pokoknya gitu. Yang gue rasain sekarang ini adalah A minor gitu, atau kayak jadi caranya kita banyak orang mengenali emosi di dalam dirinya dengan cara yang berbeda-beda. Dan itulah salah satu fungsi dari berkesenian sebenarnya. Makanya kenapa jurnal itu erat hubungannya dengan hal-hal yang nyeni pada akhirnya. Karena itu adalah ekspresi kita. Mau seberantakan apapun, jurnal itu biasanya akan tetap terlihat atau terasa nyeni gitu, punya nilai seninya. Karena itu adalah ekspresi yang tulus dari pemiliknya. Jadi nggak usah dibagus-bagusin, nggak usah diindah-indahin. Jurnal as it is, sejujur-jujurnya, kalau dilihat, kita revisit lagi, itu pasti akan terasa memiliki nilai seni yang luar biasa. Jadi justru nilai artsinya dari jurnal itu bukan ketika kita berusaha membuat dia jadi bagus, tapi ketika kita totalitas untuk menjadi diri sendiri, menjadi benar-benar jujur, kita tahu cara untuk mengekspresikan diri kita, cara kita bercerita, ketika itulah kita memiliki jurnal yang pasti jadinya mantap. Gitu ceritanya. Boleh ke next slide. Yes. Jadi bisa dibilang si jurnal itu adalah hadiah yang kita siapkan dari sekarang untuk diri kita di masa depan. Ini kalau permisalannya adalah kayak rekaman medis di rumah sakit. Jadi kalau kita sakit dan dokternya itu punya rekam medis kita yang lengkap,
dari kita berapa tahun yang lalu, itu dia akan sangat membantu dia untuk memetakan apa yang terjadi sama kita. Beda dengan kalau kita mengalami gejala tertentu, terus kita nyarinya ke webmd.com. Biasanya kita sakit kepala, apa-apa-apa, keluarnya di WebMD, kanker apa, atau gagal jantung gitu. Kenapa? Itu karena diagnosanya dia itu berdasarkan sampelnya dia luas gitu, sampelnya dia seluruh dunia, bukan cuma kita. Tapi kalau kita baliknya ke rekam medis yang punya kita doang, itu jadi lebih faktual, lebih aktual, lebih objektif terhadap diri kita. Nah, si jurnal ini juga sama. Tapi kalau rekam medis itu hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kesehatan, penyakit, apa segala macam. Nah, kalau jurnal ini istilahnya rekam medis kita dalam hal pikiran dan perasaan kita gitu. Dulu waktu kelas 2 SMA, saya waktu kalau marah tuh suka banting-banting barang. Sekarang saya udah kerja nih. Ketika saya marah, saya masih banting-banting barang atau enggak? Itu adalah hal yang jadi membuat kita memaknai apa yang kita jalani hari ini gitu. Ketika kita marah dengan mengungkapkan amarah itu dengan cara yang tidak sehat, kita akui, oh hari ini saya marah, yang salah bukan marahnya, tapi adalah cara saya mengekspresikan amarah saya. Itu bisa jadi pembelajaran untuk kita ketika mengalami hal yang sama di masa depan. Jadi istilahnya dibuat rekamannya gitu, bahwa itu tidak langsung dilupakan begitu saja, tapi kita jadikan bekal untuk kita di masa depan. Karena kita yang ada sekarang itu adalah akumulasi dari segala hal yang pernah kita lewati di masa lalu. Jadi yang kita lewati saat ini tuh jangan diabaikan begitu saja, tapi justru kita harus benar-benar memaknai apa yang kita rasakan sekarang. Saya sharing di Zoom ini kok rasanya kayak gerah. Oh, mungkin saya grogi ya. Berarti kalau nanti next lagi saya ada kesempatan yang sama, mungkin saya buka jendela atau nyiapin kipas angin. Karena saya tahu kalau saya banyak ngomong dan sambil grogi itu saya rasanya gerah banget. Nah, kan jadi bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti itu daripada saya tiba-tiba di tengah-tengah ke baju gitu kan. Itu kan jadinya aneh kalau saya nggak bisa handle dengan baik kayak gitu. Kurang lebih. Jadi journaling itu pengingat kita untuk menjalani hari ini bukan dengan sekedar lewat gitu aja, tapi benar-benar mengenali setiap hal yang terjadi. Mungkin dari luar kita kelihatannya hari ini nggak kejadian apa-apa, saya cuma duduk aja kok. Tapi di dalam kita nggak tahu. Ada yang ngerasa mungkin, bosen ini ngomongnya panjang banget gitu sih. Zoom-nya, atau ada yang ngerasa ngantuk, ini masih pagi-pagi kok udah disuruh dengerin orang ngomong sebanyak ini gitu. Ada yang ngerasa apa? Ya itu harus dihargai gitu. Saya hari ini ngerasa ngantuk banget waktu Zoom. Ya udah tulisin aja, ceritain aja. Itu bagian dari apa kabar kalian hari ini. Kayak gitu ceritanya. Karena setiap emosi, setiap perasaan kita seperti tadi saya bilang perlu diproses. Kemudian setelah proses itu selesai baru kita bisa mengekspresikannya. Gitu. Terus Kak Dia, aku nanya, kegerahan nggak hari ini? Lumayan gerah, tapi tangannya dingin. Kayaknya ini saya grogi deh. Jadi nggak pengalaman ya, berarti kan bisa ditaruh di jurnalnya Kak Dia. Betul. Bahwa hari ini merasakan grogi. Grogi, titik, udah nggak ngerasain yang lain lagi, cuma grogi doang. Makanya ngomongnya jadi banyak. Maaf ya teman-teman. Yuk kita langsung ke yang selanjutnya. Nah, oke, ini ada satu gambar yang mungkin terasa agak mistis ya. Jadi tadi kalau saya bilang masalah memproses emosi, memproses perasaan, memproses pikiran, dan kemudian mengekspresikannya, kenapa sih kita perlu? Karena kalau hal-hal yang tidak kita proses dengan baik itu perasaan, pikiran, kejadian, atau perbuatan dari orang lain ke kita, yang tidak kita proses dengan baik di dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa mengekspresikannya dengan baik. Kalau kita ekspresikan,
itu istilahnya ya kalau ada ampas-ampasnya gitu, kita keluarin dari badan kita. Kalau kita marah, kita bisa menyampaikan, saya marah, saya nggak suka diperlakukan seperti itu. Amarah itu keluar gitu dari kita. Kita izinkan untuk meninggalkan diri kita. Yang jadi masalah adalah ketika kita marah, tapi kita tidak bisa memproses itu, kita abaikan, aduh gue marah nih, bodo amat lah, udah gue dugem aja. Gue marah nih, tapi udahlah gue mabok aja gitu. Itu bukan memproses, tapi mengabaikan si emosi yang kita dapat. Nah, hal-hal yang tidak terproses ini akhirnya tersimpan di dalam diri kita dan dia menjadi trauma. Traumanya inilah yang kita sebut sebagai trauma apa istilahnya tuh yang di dalam, trauma di mental atau trauma psikis. Trauma psikis kita itu datangnya dari situ. Nah, kalau kita bicara tentang trauma psikis ini, pengaruhnya sebenarnya ke diri kita apa? Kalau di dalam yoga itu ada yang namanya cakra. Cakra ini adalah pusat-pusat roda energi, istilahnya. Jadi kalau di dalam yoga itu badan kita ada banyak. Badan kita ada lapisan-lapisan. Lapisan paling luar adalah tubuh fisik. Setelah itu di dalamnya ada tubuh energi. Di dalamnya lagi baru ada tubuh mental. Terus yang paling dalam banget itu ada jiwa, ada soul dari kita. Nah, ketika kita punya trauma yang trauma yang tersimpan, itu tuh yang terpengaruh adalah tubuh energi. Karena tubuh energi ini ada di dalam directly di dalam tubuh fisik, kadang dia bisa muncul nih di tubuh fisik. Contoh, kalau kita patah hati, traumanya di dalam. Tapi lama-lama badan kita jadi nutup, jadi kayak ngebungkuk gini karena kita istilahnya patah hati gitu, si broken heart itu. Nah, kalau di cakra yang urusannya sama hati itu di cakra keempat, memang dia ada di dada. Jadi semua rasa kecewa, dikhianati oleh orang, terus pokoknya hal-hal yang sifatnya tentang perasaan dan relationship dengan orang lain itu sangat rawan mencederai atau menguatkan si cakra keempat. Masing-masing cakra itu ada 7. Sebenarnya ada banyak, beda ilmu, beda jumlahnya, beda namanya, tapi yang umum diketahui ada 7. Itu kita bacanya dari bawah. Jadi cakra pertama itu yang paling bawah di gambar itu. Cakra pertama paling bawah ada di dasar pelvis, dia warnanya merah, elemennya tanah. Cakra kedua itu ada di atasnya, nggak usah dihafalin, nggak usah dicatat, ini cuman buat sekilas aja. Di atasnya itu ada cakra yang kedua, elemennya air, warnanya oranye, dan dia berkaitan dengan hal-hal di hidup kita yang membuat kita passionate, membuat kita bahagia. Jadi dia berkaitan dengan kreativitas, hobi, dan pokoknya hal-hal yang membuat kita passionate, termasuk seksual, hal-hal yang seksual, jadi yang menumbuhkan gairah. Cakra ketiga, elemennya api, dia warnanya kuning keemasan, adanya di perut, solar plexus disebutnya, itu berkaitan dengan kepercayaan diri. Cakra keempat yang tadi sempat saya sebutkan, itu warnanya hijau, dia adanya di pusat dada, sternum, tapi di tengah. Nah, itu berkaitan dengan tadi hal-hal yang sifatnya relationship kita dengan orang lain, hubungan persahabatan, pertemanan, keluarga, segala macam. Termasuk cinta kasih, forgiveness, maaf, dan dendam juga dia mencederainya ke cakra keempat ini. Cakra kelima itu adanya di tenggorokan, di throat, warnanya biru. Dia berhubungan dengan komunikasi, elemennya adalah cakra 4, 5 ini elemennya sama-sama air, sama-sama udara. Jadi mirip-mirip. Cakra kelima itu tentang komunikasi, termasuk bagaimana kita mengungkapkan perasaan dan bagaimana kita mendengarkan, menyimak dari orang lain. Jadi komunikasi lah intinya.
Cakra keenam itu mata ketiga, dia warnanya indigo, biru indigo. Dia tentang insight, knowledge, intuisi. Jadi hal-hal yang kayak apa ya, firasat gitu-gitu tuh adanya di mata ketiga. Cakra ketujuh itu warnanya putih atau tidak berwarna, beberapa orang bilang tidak berwarna. Itu adanya di atas kepala, itu udah tentang hubungan spiritual. Jadi hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau diperhatiin, si cakra ini elemennya dari bawah ke atas, itu makin lama makin halus, makin ringan. Paling bawah itu paling berat, paling padat, dia tanah. Atasnya ada air, atasnya api, atasnya udara, atasnya lagi itu light, kalau nggak salah cahaya. Terus yang cakra ketujuh itu udah sesuatu yang tidak berbentuk sama sekali, spiritual. Nah, cakra-cakra ini mengatur dan diatur energi tentang hal-hal yang tadi berhubungan sama dia, termasuk berhubungan dengan si anggota tubuh yang di mana cakra itu berada. Jadi kayak kalau cakra pertama, hal-hal yang berhubungan dengan survival dan feeling of I am, jadi security, jadi rasa aman menjadi diri saya sendiri. Itu berhubungan dengan kaki. Jadi selain dan masing-masing cakra ini, jadi masing-masing mengatur dan diatur energinya oleh hal-hal yang tadi itu. Jadi misalkan dia punya trauma tentang hubungan percintaan, nah itu cakra keempatnya perlu dicek. Apakah jadi terlalu kuat atau jadi terlalu lemah karena dia merasa patah hati. Kalau dia dibully, mengalami pembulian, kepercayaan dirinya rusak. Dia jadi merasa minder, gampang minder, dia jadi gak bisa duduk dengan tegak karena otot perutnya jadi lemah. Nah itu berarti cakra ketiganya kena tuh, harus diperiksa apakah harus dikuatkan atau justru harus dilemahkan, atau justru harus diseimbangkan gitu. Jadi masing-masing cakra ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kejadian fenomena-fenomena tadi, emosi-emosi negatif tadi. Tapi kalau kita periksa satu-satu, itu pertama harus dihafal, kedua harus kedua panjang. Ada satu yang penting juga untuk diperhatikan sebenarnya adalah arusnya. Jadi arus energi. Si energi kita itu mengalir juga dari dan ke cakra. Jadi ada arus perpindahan energi dari satu cakra ke cakra yang lainnya. Arusnya ini ada dua, satu yang ke atas, satu yang ke bawah. Nah ini yang disebut, kalau yang ke atas itu liberating. Kenapa disebut liberating? Karena dia bergerak dari yang paling padat ke yang paling ringan. Jadi dari yang paling rigid, paling terbatas, yaitu tanah, ke spiritualitas yang udah nggak ada bentuknya sama sekali. Nah tapi ada juga arus yang sebaliknya, yang mengalir dari cakra ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yaitu arus manifestation, yang justru ini memberikan batas. Jadi dia tuh dari sesuatu yang ambiar gitu istilahnya, sesuatu yang nggak ada bentuknya, kita kasih bentuk. Itu adalah juga arusnya. Nah, salah satu contohnya arus liberating adalah bagaimana kita beride. Kadang kita beride itu dapatnya dari sesuatu yang bentuknya jelas, dari kayak melihat pohon, oh warna hijaunya bagus, kayaknya ini bagus deh buat gue jadiin warna hijau di kasur gue gitu, atau di spray atau apa. Nah ide itu kan dari sesuatu yang ada bentuknya, terus jadi ide, jadi pikiran kita gitu, jadi insight. Nah itu bergerak tuh, itu berarti arus liberatingnya kita lagi aktif. Kita jadi bisa mengambil inspirasi dari apa yang ada di sekitar kita menjadi ide. Mention itu kemampuan kita terjemahkan dari satu ide sampai menjadi bentuk jadi, sampai dia benar-benar. Contoh paling gampang adalah setelah misalkan pelukis, saya tahu saya mau ngelukis ini, terus dia ngelukis
bisa diterjemahkan di bentuk yang jelas dan bisa dia kasih lihat ke orang lain. Itu membutuhkan energi dari arus manifestation. Nah, ini tidak selalu seimbang masalahnya. Yang masalah ada dua arus ini tidak selalu seimbang. Cara paling gampang untuk mengetahui apakah cakra kita lagi seimbang atau enggak adalah melalui arus ini. Yang kadang ada kita berada di state di mana arus liberating ini lebih besar daripada arus manifestation, kita jadi, salah satu gejalanya, kita jadi gampang banget punya ide, wah bikin ini keren kayaknya, wah mau ini kayaknya bagus, mau ini kayaknya keren, kayaknya oke. Tapi ketika kita manifestasikan, menjadikan itu real, mengeksekusi ide tersebut, justru kita stuck. Baru di step keberapa untuk mengeksekusi ide itu kita udah nggak jalan gitu, udah putus asa, udah atau malah udah terdistract sama ide yang lain lagi, saking kuatnya arus dari liberating itu. Itu state A. State B bisa juga arus manifestation kita lebih besar daripada arus liberating. Kita jadi nggak punya ide, tapi kita tahu, tapi ya udah kita mengerjakan apa yang kita udah biasa kerjakan aja gitu. Kita mengerjakan ini, mengerjakan itu sampai selesai. Tapi ada ide nggak kalau disuruh misalnya menemukan masalah, ada ide nggak, ada solusi nggak untuk memecahkan masalah dari sesuatu yang udah rutin kita kerjakan itu? Aduh, nggak ada ide gitu. Ya udah, pokoknya kalau udah ketemu, kalau dia serahin ke orang lain gitu untuk beride mencari solusi. Tapi kalau udah ketemu solusinya, sok sini sama saya yang kerjain, saya yang beresin. Orang-orang yang seperti itu biasanya dia arus manifestation-nya lebih besar daripada arus liberating-nya, kayak gitu. Ini agak panjang sebenarnya, tapi kurang lebih seperti itulah poinnya. Jadi cara paling mudah untuk mengenali kondisi cakra kita ada di dua itu. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah sebenarnya gampang, kita saat ini kita lagi gampang beride atau lagi gampang mengeksekusi ide, sebenarnya itu aja. Jadi itu bisa menggambarkan secara general. Nanti kalau masalah apakah saya punya dendam, apakah saya sedih, apakah saya apa, nah itu harus diterjemahin dari satu-satu cakranya masing-masing. Tapi secara general bisa seperti itu. Gitu ceritanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Yes. Aku nanya sedikit ya. Boleh, sebelum masuk Q&A, aku nanya dulu. Iya, boleh. Ini kan ada dua arus nih, kakak tadi bilang, liberating sama manifesting. Kalau yang kakak lihat ini, berbahaya nggak jika salah satu lebih unggul, lebih dominan? Ada bahayanya nggak? Kalaupun dia ada bahayanya, bagaimana cara kita menyeimbangkan si arus ini? Antara si liberating sama si manifesting. Ya, jadi bahaya atau enggak, sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi kita semua pasti pernah ngerasain arus yang satu lebih kuat daripada arus yang lain. Pasti pernah kita kebanjiran banyak ide sampai kita nggak tahu mesti ngapain. Itu udah benar-benar pertanda bahwa kita lagi ada di state A. Kita lagi, liberating banget nih gitu. Tapi nggak bisa kita batasin gitu. Si ide-ide ini nggak bisa kita kasih batasan. Udah berhenti beride sampai di sini, soalnya saya mau mengerjakan yang ini. Kita lagi nggak bisa kayak gitu. Jadi bahayanya adalah energinya jadi nggak seimbang. Pertama, kalau energinya nggak seimbang, ya itu bisa jadi sakit fisik, bisa jadi perubahan yang dalam bentuk habit, misalkan jadi nggak produktif, jadi nggak fokus sehari-hari, jadi banyak bengong, jadi kayak nggak jelas aja gitu. Kalau state A yang lebih besar daripada state B, nggak tahu mau ngapain dalam hidup, karena kayaknya jadi ini keren, kayaknya tapi jadi itu juga keren gitu. Ya, tapi nggak tahu gitu, yang saya tuh maunya kayak gimana, karena sense of I am-nya si cakra pertamanya sangat lemah, nggak bisa, jadi dia nggak bisa narik lagi energinya ke bawah. Kalau state B yang terjadi, bahayanya adalah salah satunya jadi mager. Jadi karena kayak gairah untuk hidup, semangat, segala macam, visi dalam hidup, visi adanya di atas banget, dia adanya di cakra ke-6. Semangat untuk hidup, motivasi segala macam itu juga adanya di tengah-tengah, cakra ketiga.
Bayangin kalau cakra pertama terlalu kuat, dia jadi ya udah duduk aja gitu karena kayak ya punya energi tapi stuck di bawah gitu istilahnya, nggak bisa dia sebarin lagi ke atas, terlalu terbatas kayak gitu sih. Jadi in the long run tentu bahaya ya, karena kita jadi nggak berfungsi seluruhnya sebagai manusia. Tapi gejala-gejala yang seperti itu sebenarnya yang nggak boleh kita abaikan begitu saja. Jadi kalau bisa kita deteksi dari awal, justru jadi lebih aman. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Nah, disinilah untungnya kita semua. Karena journaling bisa untuk menyeimbangkan kedua arus ini. Bagaimana caranya? Mari kita simak di slide selanjutnya. Jadi, kalau kita lagi ada di state A, belum ya? Yuk, next, Kak. Aku masih kepo nih. Ya. Jadi ini, kalau state A, nah itu bisa dibilang badan kita jadinya dibully sama pikiran. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan badan, tubuh fisik, ada bentuknya, bisa dipegang, itu bisa dibilang dia adalah cakra pertama. Kalau kita membiarkan arus liberating kita lebih besar daripada manifestation, itu kita mengizinkan badan kita untuk dibully sama pikiran kita. Jadi kita tidak menerima diri kita apa adanya, kita nggak tahu kita tuh sebenarnya seperti apa, tapi kita fokusnya ke visi. Gue pengen kayak dia, gue pengen sukses kayak dia, gue pengen masuk 30 under 30, 20 under 20, apa kayak gitu-gitu, list-list itu. Jadi kita diperbudak sama ambisi. Salah satu beberapa gejalanya bisa dilihat kayak kita punya banyak ide, tapi kesulitan ketika mengeksekusi. Kayak yang tadi aku bilang. Sering merasa bermasalah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi sangat semangat kalau menemukan proyek baru, ide baru, atau wah bikin ini semangat, ntar tapi di tengah-tengah langsung gitu, langsung hilang lagi semangatnya. Nah itu tuh bisa salah satu gejala bahwa arus liberating kita lagi terlalu lebih besar daripada arus manifestation. Manfaat journaling ketika kita berada di state ini adalah journaling itu membantu melambatkan laju pikiran. Karena kalau kita berusaha menuliskan apa yang kita pikirkan, itu otomatis pikiran kita harus melambat. Pikiran kita tuh cepat banget pindahnya, sepersekian detik. Kita sekarang mikirin pacar, besok sepersekian detik kemudian bisa langsung mikirin BTS. Kita lagi mikirin apa, bisa berubah dalam secepat itu. Ketika kita berusaha menuliskan, si pikiran itu harus dilambatkan. Nah, kalau kita lihat di di cakra tadi, si yang melambat itu adalah properti atau atribut dari cakra pertama, karena dia itu tanah. Kalau dilihat tanah tuh nggak pernah gerak, dia diem, atau pergerakannya terjadi dalam perlahan-lahan banget gitu, pelan-pelan banget. Jadi itu menguatkan arus manifestation, menguatkan si cakra pertamanya kita. Yang kedua, manfaat journaling ketika kita berada di state ini adalah membantu memberi bentuk yang lebih nyata pada ide yang abstrak dan mudah berubah bentuk, kurang lebih sama seperti yang pertama. Terus yang penting lagi adalah kita memberi kesempatan pada tubuh untuk bergerak. Karena mau kita journaling dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk scrapbook, image board, video atau apapun itu, kita pasti harus bergerak untuk mengeksekusi dia. Dan badan ini adalah seperti yang tadi udah aku sebutkan, adalah dia cakra pertama. Jadi segala sesuatu yang menggerakkan tubuh itu pasti cakra pertama. Nah, cakra pertama yang elemennya adalah tanah ini adalah yang membuat kenapa grounding itu penting. Jadi yang kemarin kita dibahas sama Mbak Anissa, kenapa grounding itu penting? Karena grounding itu menstabilkan kembali, meng-create stability di dalam diri kita. Grounding itu adalah usaha untuk
mengembalikan cakra pertama ke kondisi dia yang seimbang kayak gitu. Jadi bisa terutama sekarang ya, karena arus informasi terlalu besar itu sangat-sangat mengaktifkan cakra yang atas. Kita jadi lihat hidup orang tuh mewah, lihat orang kok keren banget, jadi gampang iri, jadi gampang apa segala macam. Termasuk ketika kita mengalami FOMO seperti yang kemarin dibahas, itu adalah salah satu gejala bahwa arus liberating kita terlalu besar gitu. Jadi kita nggak bisa balik lagi ke diri kita, nggak bisa memilah apakah ini baik untuk saya atau enggak, tapi ya pokoknya apa yang kita lihat itu yang harus saya ikutin gitu. Jadi bisa dibilang kalau dalam kasus ini journaling itu bisa menjadi salah satu cara terapi kita untuk menstabilkan atau create grounding di dalam diri kita. Selanjutnya kalau di state B, di mana kita manifestation itu udah lebih besar daripada liberating, ketika kita lagi merasa mager, kita tidak menikmati berhayal, kita terjebak dalam rutinitas sampai udah kayak nggak ada ide apa-apa nih, jadi hidupnya udah kayak robot mungkin ya jadinya, karena udah nggak ada passion, nggak ada gairah, nggak ada rasa semangat gitu mungkin, karena udah nggak ada ide. Nah, si journaling ini bisa membantu untuk menyeimbangkan juga, karena di jurnal ini kita bebas berekspresi. Jadi salah satu hal yang membuat kita mungkin sulit beride adalah karena takut dianggap idenya bodoh atau takut dianggap idenya itu konyol. Nah, di jurnal kita bebas beride. Kita mau nulisin apapun, mau bilang saya pengen punya mobil terbang yang terbangnya muter-muter, terserah gitu. Mau punya permadani terbang tapi bentuknya bukan permadani, tapi namanya permadani tapi bentuknya nggak mau permadani, boleh, terserah. Jadi nggak mau berhayal seperti apapun, terserah. Itu sangat membantu kita untuk untuk latihan mengenerate ide. Jadi ketika kita diperbolehkan, tidak diberi ruang, tidak diberi batas untuk berekspresi atau beride, ketika itulah kadang kita baru mengizinkan diri kita untuk oke, boleh gitu. Kadang justru harus dipancing, kadang justru kita mengeluarkan ide-ide yang mahiwal, yang nggak masuk akal, itu justru akan membantu kita untuk mengenerate ide-ide turunan yang justru jadi lebih masuk akal dan bahkan jadi sangat solutif gitu. Jadi kemampuan grounding itu penting, tapi kemampuan untuk berhayal itu juga penting. Makanya arus liberating dan manifestation ini harus diupayakan supaya seimbang. Untungnya journaling itu bisa menguatkan keduanya. Tinggal kita pilih gimana cara kita mau fokus kemana, dan nanti caranya gimana yang kita terapkan. Itu ceritanya. Next. Nah, ini kita masuk ke salah satu yang suka menghambat orang untuk mulai journaling. Jadi aku sering banget ketemu orang-orang yang bilang, Sin, gue pengen journaling tapi tulisan gue jelek. Gue pengen journaling tapi gue nggak bisa baca tulisan gue sendiri. Itu banyak yang mengeluhkan dia tidak bisa memulai journaling karena hal-hal itu. Alternatif yang sekarang sebenarnya, kalau memang merasa itu adalah kendala, punya jurnal yang diketik pun juga nggak masalah. Jadi kita pakai handphone, terus kita ketikin gitu. Ada notes pasti di semua handphone kayak zaman sekarang, atau kita pakai aplikasi yang lain yang juga menunjang, itu juga nggak masalah, bisa. Jurnalnya bisa dalam bentuk itu. Biar gimana pun kita tidak bisa mengingkari bahwa ngetik itu jauh lebih praktis ya zaman sekarang. Tapi menulis itu menyehatkan. Kenapa? Karena kalau ngetik tuh kita bisa sambil tiduran, bisa sambil tengah jalan, bisa sambil apa di tengah-tengah apa segala macam, kita bisa langsung ngetik. Tapi kalau nulis kita harus duduk, nggak harus sih, tapi kalau kita mau nulis dengan nyaman kita harus duduk dan posisi tangannya harus posisi tertentu.
bahunya harus nyaman bergerak, kalau bisa posisi duduknya itu tegak segala macam. Jadi menulis itu kenapa menyehatkan, karena dia melatih si badan kita untuk jadi punya postur yang baik, bahu dan lengannya itu harus punya mobilitas yang bagus, punggungnya juga harus bisa menunjang itu. Dan kalau lihat kenapa di yoga suka ada orang-orang yang melakukan bentuk-bentuk jari yang aneh-aneh kayak gini atau apa segala macam, itu adalah karena dipercaya bahwa di jari-jari tangan itu ada titik-titik aliran energi. Jadi ketika kita menulis, kita menggunakan tangan, aliran-aliran energi itu jadi aktif di dalam, dan itu membantu untuk menyeimbangkan lagi si cakra kita tadi. Nah, tapi tidak perlu dipaksakan kalau memang dirasa justru itu jadi menghambat gitu. Jadi malah jadi nggak mulai-mulai karena merasa nggak bisa. Jurnal tuh harus ditulis. Kalau gue ngetik tuh justru gue nggak journaling. Nah, kalau justru jadi menjadi kendala seperti itu, nggak usah dipaksakan harus menulis. Di mix juga boleh. Ketika kita merasakan sekarang lagi marah, tapi nggak bisa mengungkapkan, diproses dulu dengan cara kita ketikin. Saya lagi marah, saya nggak suka banget orang yang di depan saya ini karena dia ngomongnya gini. Selesai, taruh dulu. Nanti pas di rumah, baru dibaca lagi, dan mungkin itu bisa jadi proses yang lanjutan lagi setelah dibaca, baru ditulisin di jurnal yang ditulis dengan tangan. Itu juga nggak masalah. Jadi, dan itu justru dianjurkan sih zaman sekarang, ketika memang mengetik itu udah jadi kayak second nature-nya kita. Tapi jangan lupa bahwa menulis itu membawa banyak sekali manfaat untuk kita. Intinya adalah, next slide. Oke, intinya adalah jangan jadikan apa yang keterbatasan saat ini sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Karena kalau tadi alasan tulisan tangan saya nggak bagus itu membuat kita jadi tidak membuat jurnal, itu sama seperti kita menolak berolahraga karena kita nggak sehat, atau menolak makan karena kita nggak kenyang. Itu sesuatu yang aneh ya. Jadi kayak bayangin ditawarin makan, nggak mau deh soalnya nggak kenyang, nggak masuk akal gitu ya. Justru kita makan supaya kenyang. Mau yuk olahraga, enggak deh saya nggak olahraga soalnya saya nggak sehat. Nah ya justru kita olahraga supaya sehat. Sama, nggak mau punya jurnal karena tulisan tangannya nggak bagus, itu juga aneh. Karena justru dengan membuat jurnal kita bisa memulai latihan memiliki tulisan tangan yang lebih baik. Salah satu fungsinya adalah untuk latihan menulis. Jadi latihan itu bisa dalam bentuk apa aja. Jangan dibatasin bahwa latihan itu bentuknya harus hal-hal yang harus pergi ke tempat les atau apa. Kita justru bisa latihan menjadi manusia yang lebih baik ya dengan berbuat baik. Latihan menjadi manusia yang jujur ya dengan berkata jujur. Jadi practice everything, makanya saya selalu bilang practice everything. Semua itu bisa menjadi latihan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oke, di sini kita coba keluarkan lagi. Bentar, Mbak Jessica mau nanya dulu nggak? Kalau enggak kita ya, kalau enggak silahkan keluarkan lagi si kertasnya tadi dan alat tulis. Aku sambil nyatet kan? Iya, boleh. Sebenarnya ini aku lupa ya karena grogi tadi ya, maaf ya banyak yang aku lupa. Sebenarnya kita ada latihan ya, tapi coba ditulisin di kertasnya saat ini merasa kalau masih ingat si state A, state B tadi, atau boleh slide-nya di back kali ya. Di back ke yang ada gambar cakra itu. Yes. Ya, silakan coba menganalisa dirinya sendiri saat ini banget, detik ini, bukan kemarin, bukan minggu lalu, tapi saat ini, apa yang dirasakan di keduanya. Apakah sedang merasa state
berada di state A atau merasa ada di state B atau justru sedang merasa lagi seimbang dua-duanya. Silakan ditulisin dan diceritakan kenapa merasa seperti itu. Boleh minta tolong tim Asmal for You buat dikasih sound-nya? Biar makin enak hawanya buat menulis. Cari ilham gitu, Kak. Boleh. Lela tuh ada yang nanya sorry. Tulis bisa kecilin dulu ya. Jadi saya ulangin lagi ya. Tugasnya sekarang adalah seperti Ibu dosen. Tugasnya sekarang adalah tuliskan, coba analisa dirinya sendiri masing-masing saat ini apa yang sedang dirasakan terkait dengan si arus liberating dan manifestation ini. Apakah merasa sedang berada di state A atau merasa sedang berada di state B atau justru sedang merasa dua-duanya lagi seimbang, dan ceritakan alasannya kenapa. Waktunya masih ada 2 menit lagi, silahkan ceritakan. Mungkin bisa dikasih tahu lagi, Kak, kalau di state A itu lebih banyak ke arah mana, state B lebih banyak ke arah mana. Aku sudah nyatet, cuma siapa tahu ada yang kelewat ya, Kak. Iya, kalau state A itu salah satu gejalanya adalah punya banyak ide tapi sering kesulitan ketika mengeksekusinya menjadi bentuk nyata. Jadi mudah terdistraksi dengan ide-ide baru. Misalkan, tapi ketika disuruh ya udah pilih salah satu terus kerjain gitu, justru jadinya nggak ngapa-ngapain gitu karena yang terlalu menikmati proses beride dan berkonsep tapi nggak bisa menggarapnya menjadi sesuatu bentuk yang nyata gitu. Kalau state B itu manifestation-nya lebih besar daripada daripada liberating-nya, jadi dia terlalu senang mengerjakan sesuatu yang rutin, jadi stuck dalam pola hidup yang udah rutin sampai jadinya sulit mengenerate ide. Jadi kalau disuruh menemukan solusi dari permasalahan sehari-hari pun dia kesulitan karena udah terlalu terjebak dalam kegiatannya dia gitu. Udah terlalu terjebak dalam kegiatan rutinnya dia. Gitu ceritanya. Kalau seimbang ya berarti mudah beride dan tidak memiliki kesulitan untuk mewujudkan idenya menjadi sesuatu yang nyata. Contoh gampangnya sebenarnya gampang beride itu kayak, oh saya hari ini pengen
beresin kamar, tapi gampang terdistract, oh tapi nonton Korea dulu, tapi nonton YouTube dulu, tapi ini dulu, itu dulu. Akhirnya bersihin kamarnya jadi nggak jadi-jadi. Itu bisa juga salah satu gejala dari state B. State A. State B itu sibuk. Ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, ngerjain itu. Tapi ketika menemukan sesuatu yang baru, masalah baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, terus nggak tahu harus ngapain. Gitu. 1 menit lagi. Kakak boleh banget loh kalau misalnya lagi nulis jurnal. Kayak aku sih, karena aku lagi di luar, aku nggak bisa bawa banyak spidol. Tapi aku udah siapin 3 warna, merah, biru, paling netral. Jadi paling nggak, aku nggak bisa nunjukin karena kena background kan putih. Tapi intinya ketika kita membaca, kita jadi seneng Kak. Kita tahu mana poin pentingnya yang aku harus kasih warna merah, berarti oh ini poin penting gue dapet. Untuk bikin kalau dia Sinta punya tugas, aku kasih warna hitam. Jadi kayak ada poin-poin yang bisa, oh ini poinnya bagus nih. Hari ini, workshop ini, aku bisa dapet materinya ini. Gitu nggak sih kayak dia sebenarnya? Maksudnya kakak bawa banyak spidol? Betul, bisa. Bisa. Itu kalau aku sendiri menerapkan mirip-mirip itu, namanya color coding. Jadi aku kenapa selalu menggunakan bolpen yang warnanya minimal ada 3. Karena aku menggunakan jurnal untuk beberapa hal. Jadi di satu jurnal itu ada beberapa hal, jadi supaya gampang nemuinnya aku pakai color coding. Kalau warna hitam itu untuk hal-hal yang sehari-hari, warna biru itu untuk hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kesehatan, health and wellness, mulai dari olahraga, sholat, sampai well-being. Kalau yang merah, kalau warna merah itu hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi bisa, itu salah satu metode yang menurut saya juga sangat efektif, color coding. Jadi sangat mudah, sangat mudah menemukan. Jadi warna itu bisa kita lihat sebagai elemen estetis, bisa juga elemen fungsi. Kalau saya lebih memilih elemen fungsi. Gitu ceritanya. Oke, sip. Waktunya sudah selesai. Nah, seperti tadi dibilang sama Mbak Jessica, mau pakai warna-warni boleh, mau dihiasin pakai gambar-gambar boleh, mau pakai apapun juga boleh. Dan isi dari jurnal itu tidak selalu harus mengungkapkan perasaan, tapi juga bisa mengungkap isi pikiran. Salah satu contohnya seperti yang baru kita lakukan barusan. Kita baru belajar tentang harus liberating di dalam sistem cakra kita, terus kita menuliskan apa yang kita ingat tentang itu juga boleh ditulis di jurnal. Jadi intinya jurnal itu adalah rekaman dari pikiran dan perasaan kita gitu. Secara general, sedikit merangkum yang tadi. Wah, Kak Sinta, kita ada di warning nih, Kak. Talkshow-nya kurang 5 menit lagi ya. Kenapa singkat sekali waktunya hari ini? Ya, baiklah. Kalau begitu kita langsung aja ke slide selanjutnya. 5 menit lagi ya? Oke, baik. Slide selanjutnya kalau gitu aku langsung cepat aja. Jadi bagaimana sebenarnya memulai jurnal? Kita sudah melakukannya, kita sudah memulai. Jadi yang paling gampang itu memulai journaling adalah dengan mengetahui apa yang kita butuhkan dari sebuah jurnal. Bagaimana kita mengetahui apa yang kita butuhkan adalah dengan mengenali apa keterbatasan yang kita miliki saat ini. Jadi kalau kita merasa kita belum menghasilkan karya, itu mungkin kita berarti perlu meningkatkan produktivitas, berarti kebutuhannya. Kalau kita merasa selalu menyia-nyiakan waktu, mungkin berarti kita butuh jurnal untuk memperbaiki manajemen waktu, seperti itu. Jadi jadi kebutuhan, keterbatasan atau karakter kita ini bisa menjadi titik awal jurnal seperti apa yang kita butuhkan. Kadang ada orang-orang yang justru lebih mengenali dirinya melalui
kata-kata yang lebih singkat kayak, kenapa sih gue nih malas banget? Sebenarnya mungkin bukan malas, tapi dia produktivitasnya perlu ditingkatkan aja. Atau kenapa sih gue pikun banget kok gampang lupa? Berarti mungkin dia bukan pikun, tapi mudah mengalami distraksi saat dia bekerja atau belajar. Kenapa sih kok gue galau banget, anaknya kayak nggak tahu mesti ngapain? Itu tuh berarti mungkin keterbatasannya dia adalah karena dia sering putus asa dalam menyikapi diri sendiri. Jadi kebutuhannya dia tentang jurnal adalah untuk mengenali diri sendiri. Nah kalau dia sering merasa halu, itu mungkin karena dia memiliki keterbatasan, sering punya pemikiran brilian tapi terlupakan begitu saja. Jadi ide-idenya dia tuh terlalu banyak yang terabaikan gitu. Dia jago banget beride. Jadi dia butuh jurnal untuk tempat dia mendokumentasikan atau menuangkan si idenya itu. Jadi kita akan berangkat dari sini. Ini sebagai contoh praktis aja. Next slide. Kalau untuk orang-orang yang tadi yang merasa dia pikun atau galau, resep dari saya adalah mulailah journaling untuk merekam keseharian. Jadi buat nyatet aja, hari ini saya melakukan ini, hari ini saya memikirkan ini, hari ini saya bertemu dengan si ini, perasaan yang muncul adalah ini. Kalau dibayangin, pada akhirnya di akhir tahun atau di akhir bulan gitu, misalkan setelah kita 30 hari, melewati 30 hari, kita punya 30 rekaman keseharian, itu kayak kita punya 30 ide buat bikin film. Jadi kalau kita menjalani setahun, itu kita punya paling tidak 365 ide untuk bikin film. Kalau kita nonton film yang bisa membuat kita merasa itu yang seperti apa sih? Justru yang sangat real kan, yang menggambarkan keseharian seseorang yang kita merasa bisa relate. Nah itulah, jadi jangan diremehkan, merekam keseharian itu tidak, merekam apa yang kita lewati sehari-hari itu tidak pernah hanya tidak berguna gitu. Jadi pasti ada gunanya. Paling enggak ya itu, kalau tiba-tiba ada yang nawarin kita buat bikin film jadi sutradara gitu, emang aja sutradara. Boleh, gue punya 365 ide untuk bikin film tahun ini. Gitu. Ya, jadi untuk yang pikun dan galau, silahkan. Selanjutnya, untuk orang-orang yang merasa dia halu dan galau, bisa memulai journaling dari membuat passion journal. Jadi, next dulu slide-nya. Bisa memulai dari passion journal. Thank you. Jadi mendokumentasikan hal-hal yang sifatnya hobi. Karena hobi kita itu adalah sesuatu yang sangat powerful. Jadi dia sangat sangat membanjiri diri kita dengan energi positif. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, itu kita dipenuhi kebahagiaan, kita dipenuhi rasa syukur gitu. Kita jadi kayak, wah alhamdulillah ya gue bisa melakukan ini gue senang banget. Kalau buat saya pribadi ini adalah olahraga. Jadi hal yang membuat saya suka, saya senang, saya bahagia. Nggak pernah saya melakukan olahraga terus abis itu saya jadi sedih, itu nggak pernah. Sejauh ini belum pernah. Jadi di jurnal saya itu selalu ada halaman yang mencatatkan kegiatan olahraga saya. Gitu. Jadi bahkan kita cuma nginget hari-hari ketika kita melakukan hal yang menyenangkan aja, itu bisa membuat hari ini jadi menyenangkan juga. Pilihannya bisa macam-macam, bisa crafting, workout, meditation, cleaning mungkin buat yang suka beres-beres, travel journal, masuk ke passion journal juga. Kalau yang suka kopi bisa nulis coffee journal, books journal, hari ini baca apa, ceritanya apa, kayak gimana, dan sebagainya, macam-macam. Di masa depan ketika kita lagi kumat, halu, dan galaunya, tinggal dibuka lagi passion journalnya. Oh, dulu kalau baca buku ini nih jadi happy nih. Mungkin bisa baca lagi buku itu, jadi happy lagi. Next, selanjutnya adalah, nah ini untuk orang-orang yang merasa dia malas dan pikun. Bisa memulai dengan mencari journaling prompts. Journaling prompts ini, nah ini salah satu untungnya dari era teknologi sekarang. Di Pinterest, di Instagram itu banyak. Saya sendiri juga suka bikin setiap bulan karena saya merasa saya rawan dengan kemalasan dan kepikunan. Jadi saya suka bikin journaling prompts kayak ini. Salah satunya contohnya adalah si self study ini.
semacam setiap hari menceritakan, tapi diarahin gitu. Tapi setiap hari ada tugasnya. Biasanya saya bikin buat 1 bulan. Hari pertama saya nulis cerita, apa sih yang hari ini bikin saya bersyukur. Itu saya ceritain. Hari kedua apa. Jadi ini bagus untuk memaksa kita untuk mulai journaling gitu, untuk memaksa kita mulai cerita. Karena saya percaya, ini juga saya diajarin sama pelatih saya waktu SMA, bisa karena biasa karena dipaksa. Jadi kadang untuk bisa disiplin itu kita harus dipaksa dulu untuk disiplin gitu. Kamu tidak punya pilihan, kamu harus disiplin. Jadi kita baru bisa disiplin karena kayak gitu. Itu ceritanya. Jadi bisa pilih salah satu ini atau next bisa juga di mix. Saya pribadi menerapkan 3-tiganya seperti tadi saya bilang, saya menggunakan jurnal saya itu untuk karena saya merasa saya malas, saya halu, saya galau, dan saya pikun. Jadi saya menggunakan 3-tiganya. Jurnal saya adalah rekaman keseharian saya, planning, organizing juga saya menggunakan jurnal. Terus dia juga saya passion journal juga, saya mendokumentasikan ketika saya melakukan olahraga, hal-hal yang membuat saya bahagia, juga untuk mencatat pekerjaan juga. Terus yang terakhir, saya juga pakai si journaling prompts. Kalian silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Merasanya yang seperti apa, saya yakin tidak semuanya segalau saya, atau sehalu saya, atau semalas saya. Pasti ada yang cocok untuk saya, tapi nggak cocok buat kalian. Jadi bisa pilih. Silakan terapkan yang dikira-kira cocok untuk dirinya masing-masing. Jangan lupa, karena yang paling penting adalah bikin jurnal itu ya jurnal kamu. Karena ketika kita menjadikan si jurnal ini adalah kita banget, ketika itulah kita bisa semakin jujur sama jurnal kita. Nah, ketika kita bisa merasa jujur inilah, kita jadi bisa mengekspresikan emosi-emosi negatif yang kita rasakan, itu bisa kita ekspresikan di jurnal kita. Jadi itu membantu kita untuk memproses emosi-emosi negatif. Manfaatnya apa? Ketika kita mengekspresikannya ke jurnal, itu kita jadi tidak mengekspresikan emosi negatif itu ke orang yang salah. Karena jangan lupa, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain itu, selain kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan, kita juga harus tahu apa yang tidak perlu kita sampaikan. Jadi kalau kita mengungkapkan amarah ke orang yang tidak bersalah, bukan dia yang sebenarnya harus menjadi objek kemarahan kita mengungkapkan apa yang tidak perlu kita ungkapkan ke orang tersebut. Nah, itu yang akhirnya bisa jadi distraksi atau distorsi dalam komunikasi. Jadinya orang itu ngerasa, lah sih ini aneh banget gitu, tiba-tiba marah-marahin gue, orang gue kagak salah apa-apaan gitu. Jadi komunikasinya jadi nggak sehat. Nah, inilah yang dibilang kenapa secara banyak orang yang menganggap journaling itu punya efek terapi buat perilaku mereka adalah karena bisa membantu mereka memilah mana yang perlu dikomunikasikan ke siapa dan mana yang nggak perlu dikomunikasikan, hanya perlu diproses oleh mereka sendiri masing-masing. Seperti itu ceritanya. Next-nya adalah bagaimana ketika kalau kita kehilangan semangat dalam journaling. Ini sebenarnya ada yang namanya mandala, jadi yang si gambar yang ada di belakang itu, ini kayak ketutupan, tapi ada itu kayak setengah lingkaran yang di bawah, itu namanya mandala, art yang cukup berkaitan dengan yoga. Yang paling penting dari membuat mandala ini adalah, kalau kita mau bikin mandala ini adalah jangan mengcopy mandala yang udah jadi. Jadi jangan berusaha menduplikasi apa yang udah jadi, apalagi dari bentuk akhirnya. Kalau kita mau bikin mandala, yang harus kita lakukan adalah kita cari titik tengahnya, dan dari titik tengahnya itu kita baru bikin satu-satu, terus bikin keluar lagi, terus bikin luarnya lagi, terus bikin luarnya lagi. Nanti lama-lama jadi mandalanya kita sendiri. Nah, seperti itulah kita harusnya memulai si journaling. Jadi jangan mengcopy apa yang dilakukan oleh orang lain. Ingat aja alasannya kita mulai itu untuk apa, berhenti, terus nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Kok jurnalnya dia lebih artsy, kok jurnalnya dia lebih apa. Jangan lupa balik lagi ke yang tadi, segala sesuatu kalau kita lakukan dengan tulus, mengekspresikan yang benar-benar kita rasakan, kita jujur, itu pasti ada sisi artsinya di hasil akhirnya. Terus kalau kita misalnya kendalanya dalam membuat jurnal adalah terlalu sibuk, jangan lupa kita bisa memulainya secara perlahan-lahan dalam langkah kecil yang dirasa nyaman.
Jadi mungkin hari ini cuma nulis saya capek, titik, udah. Itu adalah journal entry untuk hari ini. Saya marah, titik, udah. Itu bisa jadi journal entry kita untuk hari ini. Tidak harus panjang, tidak harus 1 halaman full. Orang lain kok kayak tulisannya bagus-bagus, nggak harus. Yang penting kita jujur dan mengekspresikan apa yang kita rasa perlu kita proses dan perlu kita ekspresikan. Kalau di tengah-tengah bosan, bisa mencoba sesuatu yang baru. Sama seperti tadi, kita udah punya beberapa pilihan. Mungkin kalau kita udah bosan sama journaling prompts, kita bisa bikin passion journal, nulisin sesuatu yang kita suka. Gitu kurang lebih. Next. Oh, ini. Nah, buat kita hari ini nggak banyak bicara tentang bullet journaling, tapi lebih ke konsep utama tentang journaling. Nah, tapi kalau ada yang tertarik sama bagaimana teknisnya kalau saya pribadi melakukan journaling, bisa langsung ikutan aja di workshop yang saya bikin, saya pribadi yang bikin, itu bisa buka di Instagram Monochrome Magic. Dan ada kode diskonnya buat yang ikut hari ini, hanya untuk kalian. Berapa orang yang terpilih ini ya, silahkan. Itu apa? Biaya pendaftarannya cuma 60.000 aja. Nah, ini kalau di sini bedanya kita akan lebih teknis, jadi lebih gimana sih supaya jurnalnya enak dilihat, mungkin emang jurnal saya enak dilihat bukan. Jadi kayak anatomi bullet journal, apa sih bedanya bullet journal sama journaling yang tadi saya jelasin itu. Terus gimana sih caranya bikin ornamen estetik yang minimalis yang saya biasa gunakan. Jadi lebih hal-hal yang praktikal gitu ceritanya. Sudah dicatat kode diskonnya? Kalau udah dicatat, mari kita berlanjut ke. Ya, terima kasih semuanya. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Maaf kalau kepanjangan. Thank you banget loh Kak Dia Sinta. Sebenarnya bukan kepanjangan, waktu kita terlalu singkat. Akhirnya Q&A-nya dipotong deh nih Kak, mesti cuma 5 menit deh. Tapi sebelum Q&A nih Kak, aku juga mau kasih promote dulu nih Kak. Dia Sinta punya kelas. Coba di next dulu slide-nya aja. Jadi bukan hanya kelas journaling, bukan kelas itu cuma hanya bukan journaling, tapi ada kelas yoga. Iya, bisa dilihat ya, di kelas yoga itu ada di hari Rabu sama di hari Sabtu, jam 7:30 pagi. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk ikut kelas yoga, jadi bisa jadi mind healing juga, self healing juga, bisa banget ngedaftar di kelas yoganya Kak Dia Sinta ini. Iya, betul. Boleh banget mencatat ya, kalaupun bisa mulai nanya, bisa langsung ke IG-nya Kak Dia Sinta, ada juga IG-nya di bawah. Betul. Langsung ya. Dan aku juga mau terima kasih sih sama Medpar, balik lagi yang hari ini udah ngedukung acara kita, udah promote di mana-mana. Ada dari Sanur FM, ada dari Student League LSPR, sama dari Self Love Warrior. Terima kasih banyak semua Medpar yang sudah bergabung juga hari ini, yang sudah bantu promote. Makasih juga Kak Dia Sinta. Materi hari ini amat sangat menarik menurutku ya, secara pribadi sangat menarik. Sampai kutulis cakranya dari 1 sampai 7. Dan aku hafal itu semua elemen di mana yang harus aku seimbangkan. Nah, ada waktu 5 menit lagi, sebenarnya ada 15 menit seharusnya, tapi berhubung kita waktunya tidak banyak lagi nih, aku kasih 1-2 orang 5 menit untuk bertanya. Yang mau bertanya bisa langsung kasih reaction, kalau tidak kasih langsung open mic juga nggak apa-apa. Kita mempersingkat waktu, mumpung Kak Diasnya lagi di sini. Bukan Kak Dia sih, Kak Sinta dipanggilnya. Iya, betul. Iya, Sinta. Iya, Kak Sinta tuh. Ada Kak Sintanya di sini, baru sudah ditanya. Bisa langsung open mic. Ini rebutan ya, cuma 1-2 orang yang bisa nanya. Loh, jangan rebutan, tenang. Nanti kalau mau nanya lebih lanjut, bisa juga nge-DM Kak Dia Sinta. Boleh. Tadi kan udah aku kasih tahu IG-nya Kak Dia Sinta. Yang mau ikut kelas yoganya juga boleh langsung DM Kak Dia Sinta. Jangan khawatir, nggak sampai hari ini aja. Ini ada yang nanya lewat kolom chat, aku bacain aja kali ya. Ada 2 orang nih, bisa langsung aku bacain aja ya Kak. Yang pertama dari dia Dinda Permata. Hai Kak, salam kenal. Namaku Dinda dari Jogja. Kak, aku tertarik sama salah satu poin materi di awal yang Kakak sampaikan tentang manusia yang utuh. Yang selama ini aku dengar itu manusia itu terdiri dari rohani dan jasmani. Namun manusia yang terdiri dari jiwa, akal, raga yang Kak Dia jelaskan itu apa ya?
Oke. Wah, berat ya pertanyaannya. Agak berat ya. Ini langsung ini ada banyak nih. Aduh, mohon maaf ya, 1 apa 2 aja nih. Kadia, sebelum Kadia lupa boleh dijawab dulu yang pertama, Kak. Oke. Jadi, kalau saya pribadi ini sebenarnya lebih klasifikasi dari saya pribadi aja sih. Jadi kalau misalnya nggak cocok, misalnya ada yang merasa lebih cocok dengan enggak, kalau menurut saya manusia itu rohani dan jasmani, atau justru menurut saya lebih banyak lagi kayak yang tadi saya bilang, manusia itu ada tubuh fisik, ada energi, ada mental, ada kebahagiaan, dan baru di tengah-tengah ada soul. Itu bisa juga. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya membaginya jiwa, akal, raga karena masing-masing ini punya cara latihan yang beda-beda. Jadi kalau kita mau melatih raga menjadi lebih baik, kita olahraga. Kalau kita mau melatih akal menjadi lebih baik, kita belajar misalkan supaya lebih pintar. Atau state mental yang lebih tenang, kita bisa meditasi. Tapi kalau misalnya jiwa, itu adalah hal-hal yang sifatnya lebih spiritual. Jadi beribadah, apa segala macam itu hubungannya dengan melatih jiwa. Jadi sebenarnya itu preferensi saya pribadi aja. Kalau misalkan dirasa cocok, boleh diaplikasikan. Kalau merasa lebih cocok dengan konsep yang lain, silakan aplikasikan yang lainnya. Jadi yang penting memudahkan untuk berusaha menjadi diri sendiri yang lebih baik, itu aja sih kalau saya mah. Jadi itu dari preferensi Kadia Sinta sebenarnya ya. Iya, bisa betul. diaplikasikan masing-masing ke dalam pribadi kita kayak gitu. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan. Aku satu lagi deh ya. Ini dari Alifa dari Jakarta. Aku mau nanya, Kak, boleh nggak sih kalau kita mencari referensi atau ide dari jurnal orang lain? Nyontek gitu. Nyontek. Kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah ya. Tapi jangan lupa, seperti tadi saya bilang, prinsip membuat mandala, jangan lupa senternya kita, jangan lupa alasannya kita memulai itu untuk apa. Jangan sampai kita lebih sibuk mencontek maksudnya meniru dari jurnal orang lain tapi tidak memenuhi apa yang kita butuhkan dari jurnal yang kita bikin gitu. Misalkan kita nirunya dalam bentuk estetika aja, tapi kita estetikanya itu memang buat kita hanya hiasan, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya buat saya pribadi, estetika dari jurnal saya adalah bagian dari cerita saya hari itu. Jadi saya nggak bisa nyontek. Saya ya mau nggak mau harus mengenerate will saya untuk menciptakan estetika hari itu dari diri saya sendiri, karena itu bagian dari cerita saya. Jadi nyontek nggak apa-apa, tapi jangan sampai menghilangkan tujuan awal, alasan awal dari kita membuat jurnal itu sendiri. Jangan sampai mengurangi tingkat kejujuran antara kita sama si jurnal kita gitu sih, kalau buat aku. Kak, satu lagi deh nih Kak. Ya, kayaknya sanggup di satu lagi ya. Sebelum nanti kita foto sama-sama. Ini ada Safira dari Solo. Kak, mungkin nggak sih kalau kedua arus state A dan B sama-sama rendahnya? Yes, kalau sama rendahnya berarti seimbang ya, karena nggak ada yang lebih kuat daripada yang lain kan, berarti lagi seimbang. Tapi ya, Kak? Tapi mungkin energi di tubuhnya secara general lagi low, jadi buat beride nggak ada energinya, buat mengerjakan sesuatu juga lemes gitu, nggak ada energinya. Jadi mungkin itu ya antara tadi, kalau aku cerita di awal, antara lagi butuh istirahat karena lagi lelah, atau lagi butuh banyak makan karena energinya, tenaganya lagi nggak ada, atau lagi butuh melakukan sesuatu yang menyenangkan aja untuk mengaktifkan lagi aliran energi di dalam tubuhnya. Itu. Jadi kalau merasa tadi beride nggak bisa, mengerjakan apa-apa juga lagi males gitu, coba lakukan sesuatu yang kamu suka, sekadar untuk mengaktifkan lagi aliran energi di dalam dirinya, Safira. Jadi nggak apa-apa. Bukan, justru itu bagus sebenarnya. Kalau harus sama-sama rendah berarti seimbang. Betul, lebih kayak yin and yang lagi menyeimbangkan. Iya, betul. Nanti ada saatnya up, ada saatnya down, ada saatnya balance kayak tadi ditanyain ya Kak. Yes. Nah, ini berhubung emang waktu gak banyak banget sih, mohon maaf sekali lagi
sih dengan keterbatasan waktu yang kita punya. Acara kita hari ini bisa selesai, tapi bener-bener kita mau ucapin terima kasih banget sama Kak Yasinta. Kita panggil Kak Sinta yang udah memberikan waktunya di hari Minggu pagi, yang biasanya Minggu pagi tuh gloomy, agak galau, agak mager-mager males gitu ya Kak. Hari Minggu ya biasanya. Tapi mau menyempatkan waktu untuk hadir berpartisipasi sama kita hari ini, memberikan materi-materi yang tentunya amat sangat berguna untuk kita ke depannya, Kak. Untuk mengenali jati diri kita, untuk mengenali siapa sih sebenarnya kita dengan cara si journaling ini. Dan aku ingetin lagi nih, kalau kalian mau ikut kelas yoganya Kak Dia Sinta, tadi udah ada ya. Kalaupun masih ketinggalan, Kak, aku ketinggalan nih kode-kodenya si Kak Sinta yang promo tadi. Boleh langsung di IG-nya Kak Dia Sinta, Kak minta kode promonya dong Kak, kan lumayan ya. Boleh dilihatin lagi kalau nggak sekali lagi deh slide. Oh ya, boleh di slide-nya tadi. Yang mau nyatet, Kak minta tolong yuk admin, hostnya. Nah, bisa dikasih lihat juga ini kelas yoganya. Bisa juga nanti ada kelas writing, journaling-nya juga, pakai kode promonya. Bisa langsung DM Kak Dia Sinta juga. Intinya tentang bagaimana cara kita mengenali ya Kak, mengenali diri kita, bagaimana cara kita berdamai juga dengan hati kita. Bukan berarti kita ngedinai perasaan kita, feeling kita, tapi lebih ke bagaimana kita bisa menerima. Betul. Dengan cara itu, mengetahui dengan cara journaling kita, bukan hanya dengan tulisan ya. Kalau emang kita misalnya, aduh Kak, tulisanku jelek, aku nggak pede. Aku kayak cakar ayam, kalau kata bahasa kita zaman dulu ya, cakar ayam ya, tulisannya nggak kebaca. Bisa juga dengan handphone kalian, gadget, nggak masalah. Instagram, sosial media ya Kak, nggak masalah. Yang penting itu nantinya akan jadi hadiah kalian untuk di masa depan. Betul. Bagaimana kalian bisa flashback, oh ternyata waktu aku umur 17, aku galau-galau banget nih. Oh waktu umur 20, aku pertama kali dapat kerjaan. Dan itu akan menjadi self-reward kalian. Yang membuktikan kalau, oh aku berhasil berdiri sampai dengan hari ini. Karena aku sudah mengetahui jati diriku, aku sudah berdamai dengan hatiku sendiri. Kayak gitu ya Kak Dia Sinta. Betul sekali. Mantap. Terima kasih banyak Kak Dia Sinta sekali lagi ya untuk waktunya. Dan teman-teman yang hari ini sudah hadir, jangan lupa di kolom chat, sudah di-share ya linknya untuk evaluasi, boleh diisi sama teman-teman, untuk jadi bahan referensi juga sama tim I Smile For You ke depannya. Dan sebelum kita berpisah, orang Indonesia tidak lengkap kalau tidak foto bersama. Nah, biasa kalau foto bersama kamera pasti nyalain nih semua nih. Ayo semua nyalakan, aku ingin lihat wajahnya satu-satu. Share screen-nya dimatiin dulu, nggak apa-apa, biar kita bisa ngeliat view overall-nya. Dari tadi yang nyalain kamera kayaknya cuma 2-3 orang. Ini sekarang yuk monggo dinyalakan semua, kita lihat muka-mukanya hari ini. Yang baru habis mandi mungkin. Apa yang baru habis yoga juga nggak apa-apa. Yuk kita mau foto bersama tuh. Kita kenalan. Hai kakak-kakak nih udah dinyalain semua sih rata-rata. Ada Naraya, Fania, halo, Tata, Dinda. Wah banyak nih, banyak. Yuk kita nyalain, kita mau foto bersama yuk. Minta tolong adminnya, hostnya untuk take picture. Nanti akan di-share sama tim I Smile For You buat kenang-kenangan hari ini. Kita sudah worship sama Kak Dia Sinta. Yuk kita nyalakan kameranya. Ini banyak juga ya Kak Dia, 50. Oh iya. Wow. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir, sudah ikut menemani dari hari pertama sampai hari kedua, yang mau digangguin weekend-nya pagi-pagi sama kita ya Kak. Wah, thanks a lot ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi di acara No Phone Challenge. Setelah ini udah boleh pegang handphone lagi ya Kak? Iya. Tapi ingat kemarin tetap berarti ya, seminggu nggak pegang handphone ya? Ya, itu kayaknya agak mustahil ya untuk zaman sekarang. Tapi mungkin lebih di mengurangi penggunaan gadgetnya. Kirain pura-pura gitu, jadinya nggak boleh pegang handphone ya, udah dia pegang lotion tapi pura-pura handphone gitu. Handphone. Di scroll. Buat distraction ya Kak, supaya ingetnya nggak pegang handphone gitu. Nah ini udah semuanya lah. Yuk admin minta tolong kita take a picture.
Ini ada beberapa slide, ada 3 slide ya. Jadi semua senyum aja. Aku nggak tahu di muka kita ada di slide keberapa. Jadi kita senyum aja. Iya betul. Oke. Ayo siapa Yuk, yang foto? Udah siap semua ya ini. Oke. Udah aku mulai ya. Hai. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Kurang satu lagi. 1, 2, 3. Udah aku mulai ya. Lagi ya. Udah Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali Terima lagi. kasih semuanya. Aku ucapin. Sebelum berpisah, aku juga terima kasih lagi ucapin buat Kak Dia Cinta yang sudah ambil bagian hari ini. Terima Sama-sama kasih Mbak kepada Jessica, terima kasih. seluruh partisipan yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Medpar, aku ucapin sekali lagi ya, ada Sanur FM, ada Student League LSPI, ada Self Barrier, ada Event Jakarta, Sejutacinta.id, Exceptional, sama Pray Event. Terima kasih banyak semuanya yang sudah ambil bagian hari ini. Dan untuk kita yang ingin tahu kegiatan I Smile For You lainnya, silahkan ya bisa langsung di-follow IG-nya I Smile For You, @ismileforyou_org, sama @by.ismileforyou. Akhir kata nih sudah jam 12, aku mau ucapin terima kasih lagi sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang sudah hadir. Sampai berjumpa lagi di acara I Smile For You yang selanjutnya. Dadah semua. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum. Jargonnya I Smile For You, make someone's day better. Semoga kalian semua senang hari ini ya. Jangan lupa tersenyum. Thank you, Kak Dia. Thank you, Terima Kak kasih Dia. Mbak Jessica. Dadah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Terlalu bagus, tapi IQ-nya itu di atas 120 waktu itu. Wah. Nah, jadi pas aku melihat itu tuh kayak, oh emang kita tidak bisa mengeneralisasikan semua orang gitu dengan tolak ukur angka yang kita punya gitu kan. Dan terus kayak si teman aku ini walaupun nilai akademisnya ya kurang bagus di sekolah, tapi sekarang itu dia jadi businessman gitu. Terus aku walaupun dengan IQ 98, tapi aku survive aja gitu di dunia ini sampai detik ini. Ya, kayak itu cuma angka. Ya cuma angka gitu pada akhirnya gitu kan. Terus kayak aku inget banget dosen aku tuh ada yang bilang, kalian tuh jangan ngejar A, B, C atau D itu cuma huruf gitu. Tapi apa yang bisa kalian kasih gitu ke masyarakat setelah ini, itu yang lebih harus kalian pikirkan dan lebih bermakna gitu. Tapi kadang hal itu tuh karena hal-hal kayak nilai akademis segala macam itu menjadi salah satu faktor yang kayaknya menjadi tingkat stres paling tinggi anak-anak sekarang nggak sih, kayak anak-anak sekarang tuh banyak anak-anak banget zaman PR-nya. sekarang tuh nilai itu kayak everything gitu loh Kak. Iya, PR tuh Kayak banyak banget. kesuksesan apapun itu kayak semata-mata kayak dinilai hanya karena berdasarkan angka yang keluar. Betul banget. Harusnya nggak gitu sih. Harusnya kayak anak-anak ya kayak mereka tuh harus tahu main juga gitu loh, iya nggak sih? Balance lah ya. Harus tahu apa yang terjadi di sekitar mereka juga.